Seorang miliuner meninggalkan anak kursi rodanya di sebuah jalan. Anak kecil itu terus berteriak, "Jangan lakukan itu, ayah." Tahun-tahun kemudian, apa yang terjadi sangat mengejutkan. Jika Anda merasa cerita ini menarik, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberitahu kami dari kota mana Anda menonton. Lanjut. Matahari sore menembus jendela-jendela besar kediaman keluarga Wijaya, memproyeksikan bayangan panjang di atas lantai marmer Italia. Budi, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, dengan mata ekspresif dan rambut coklat yang tersisir rapi, mengamati gerakan sinar matahari dari kursi roda kromnya, berusaha mengabaikan keheningan yang memekakkan telinga yang mendominasi rumah mewah seluas 800 meter persegi itu. Di perpustakaan, tempat di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya, Budi membolak-balik sebuah buku musik. Jari-jari kecilnya meluncur di atas partitur musik yang belum bisa dibacanya. Melodi dalam pikirannya hanya terganggu oleh suara sepatu hak Ibu Siti, pengurus rumah tangga, yang bergema di sepanjang koridor tanpa ujung kediaman itu. "Tuan Muda Budi, sudah waktunya makan siang," umumnya Ibu Siti, seorang wanita paruh baya, dengan wajah yang selalu serius, namun sesekali menampakkan tatapan belas kasihan. Budi mengangguk, menutup bukunya dengan hati-hati. Selalu seperti ini. Rutinitas demi rutinitas. Semuanya diatur dengan presisi militer. Meja ruang makan telah disiapkan dengan sempurna. Porselen Inggris, serbet linen, dan peralatan makan perak yang berkilau. Semua sempurna, seperti yang dituntut ayahnya Hendra Wijaya. Budi memperhatikan kursi kosong di sisi lain meja, kursi yang seharusnya ditempati ayahnya. "Apakah ayah akan pulang terlambat lagi hari ini, Ibu Siti?" tanyanya, meskipun sudah tahu jawabannya. "Ayah Anda memiliki banyak komitmen, Tuan Muda Budi. Perusahaan membutuhkan banyak perhatiannya," jawab Ibu Siti, menyajikan sepotong kue coklat yang, meskipun menjadi favorit anak itu, sepertinya sudah lama kehilangan rasanya. Budi mengaduk-aduk kuenya tanpa selera. Teringat terakhir kali ayahnya benar-benar duduk bersamanya untuk makan. Sudah begitu lama, sehingga ingatan itu terasa lebih seperti mimpi yang jauh. Hendra Wijaya adalah pria yang berwibawa, pemilik salah satu perusahaan konstruksi terbesar di negara itu. Selalu berpakaian sempurna dalam setelan Italia buatan khusus. Tapi matanya tidak pernah bisa bertemu dengan mata putranya. Di sekolah swasta termahal di kota, Budi adalah anak di kursi roda yang duduk di belakang kelas. Teman-teman sekelasnya, anak-anak dari keluarga kaya dan berpengaruh lainnya, menjaga jarak yang aman, seolah-olah kondisinya menular. Pesta ulang tahun, dia tidak pernah diundang. Tugas kelompok selalu menjadi pilihan terakhir, dan hanya ketika guru memaksa. "Ibu Siti," panggil Budi setelah suapan tanpa rasa lainnya, "mengapa ayah tidak pernah ada di rumah?" Pengurus rumah tangga itu merapikan celemek putihnya yang tidak bernoda, mencari kata-kata yang tepat. "Ayahmu bekerja keras, sayang. Dia pria yang sangat sibuk." Tapi Budi tahu, bahkan di usia 10 tahun, dia memahami lebih dari yang dibayangkan. Orang dewasa. Dia mengerti tatapan kasihan, bisikan para pelayan, alasan-alasan kosong. Ayahnya tidak hanya absen karena pekerjaan, dia absen karena tidak tahan melihat anaknya sendiri. Malam itu, seperti banyak malam lainnya, Budi dibaringkan di tempat tidur oleh perawat malam, Bu Yanti, melalui jendela kamarnya yang didekorasi dengan semua mainan yang bisa dibeli dengan uang, namun jarang disentuh. Dia mengamati lampu-lampu kota. Di suatu tempat di luar sana, pikirnya, ayahnya berada di makan malam bisnis lain, di pertemuan penting lainnya, di mana saja selain di sini, bersamanya. Kamar itu mencerminkan kehidupan Budi dengan sempurna, semuanya mahal, modern, dan benar-benar kesepian. Di meja samping tempat tidur, sebuah foto berbingkai menunjukkan seorang wanita muda dan cantik, dengan senyum lembut, ibunya yang tidak pernah sempat dikenalnya. Di sampingnya, potret terbaru menunjukkan Hendra Wijaya dalam pose formal, dengan ekspresi serius yang sangat dikenal Budi. Sebelum tidur, seperti yang dilakukannya setiap malam, Budi mengambil buku rahasianya. Di dalamnya dia menulis melodi-melodi kecil yang diciptakannya, meskipun tidak mengerti musik. Itu adalah usahanya untuk menyuarakan semua hal yang tidak bisa diungkapkannya. Di salah satu halaman, dia telah menulis,
Ayah tersayang, aku berjanji akan menjadi anak terbaik di dunia. Jika ayah menghabiskan 1 hari saja denganku. Tidur datang perlahan, diiringi suara samar kota dan gema janji-janji yang tidak ditepati. Budi tidak tahu, tapi itu akan menjadi malam terakhirnya di kediaman keluarga Wijaya. Takdir akan segera mengubah arah ceritanya secara drastis dan keheningan yang begitu mencekiknya akan segera pecah dengan cara yang paling tak terduga. Keesokan paginya, Budi dibangunkan lebih awal dari biasanya. Matahari hampir belum terbit ketika ayahnya mengejutkan muncul di kamarnya. "Bersiaplah, kita akan melakukan perjalanan," kata Hendra dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Budi sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang tidak bisa dimengerti anak itu. Ibu Siti membantu Budi berpakaian, tangannya yang gemetar mengkhianati kekhawatiran yang coba disembunyikannya. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Budi, menyadari perilaku yang tidak biasa dari pengurus rumah tangga itu. Dia hanya memaksakan senyum dan terus merapikan Budi, menghindari tatapan bertanyanya. Mobil sudah menunggu di depan rumah, bukan limusin biasa, tapi sedan hitam yang sederhana. Hendra membantu menempatkan Budi di kursi belakang. Sebuah gerakan yang di lain waktu akan memenuhi hati anak itu dengan kegembiraan. Namun hari ini ada sesuatu yang aneh di udara. Ketegangan yang nyata, yang bahkan anak berusia 10 tahun tidak bisa abaikan. "Kita mau kemana, Ayah?" tanya Budi saat mobil meninggalkan gerbang kediaman mewah. "Ini kejutan," jawab Hendra dengan dingin. Matanya terpaku pada jalan di depan. Budi menyadari bahwa tidak ada bagasi di mobil, tidak ada koper atau tas, hanya kursi rodanya yang dibongkar. Di bagasi kota, semakin tertinggal di belakang. Gedung-gedung tinggi memberi jalan pada ladang terbuka dan jalan yang semakin sepi. Budi mengamati perubahan pemandangan melalui jendela, merasakan campuran emosi yang membingungkan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menghabiskan begitu banyak waktu sendirian dengan ayahnya, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ayah ingat waktu aku berjanji akan belajar bermain piano?" Budi mencoba memulai percakapan. Suaranya yang kecil berjuang melawan keheningan yang menekan di dalam mobil. "Aku masih ingin belajar. Ibu Siti mengatakan ada pianis terkenal yang..." "Sekarang, tidak," Budi potong Hendra. Suaranya lebih kasar dari biasanya. Anak itu menelan ludah, kembali memusatkan perhatiannya pada pemandangan yang lewat cepat melalui jendela. Jam-jam berlalu dan keheningan semakin berat. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, mobil mulai melambat. Mereka berada di jalan sekunder, dikelilingi oleh ladang kosong yang membentang hingga ke cakrawala. Tidak ada mobil lain yang terlihat, tidak ada rumah, tidak ada orang. Hanya angin yang bertiup melalui vegetasi tinggi. Hendra menghentikan mobil di bahu jalan dan mematikan mesin. Untuk sesaat, dia tetap tidak bergerak, tangannya masih mencengkeram setir dengan begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Budi mengamati ayahnya melalui spion, merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. "Ayah," panggil Budi. Suaranya sedikit bergetar. Hendra keluar dari mobil tanpa menjawab. Dia membuka pintu belakang dan mulai merakit kursi roda dengan gerakan mekanis, menghindari tatapan putranya. "Kita akan berhenti sebentar," kata Hendra, membantu Budi keluar dari mobil dan duduk di kursi roda. Angin pagi yang dingin membuat anak itu menggigil, sementara ayahnya mendorongnya beberapa meter menjauh dari kendaraan. Kemudian Budi mendengar suara yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah-langkah ayahnya yang menjauh. "Ayah!" panggilnya lagi, memutar kursinya dengan susah payah. Hendra sudah hampir sampai di mobil. "Ayah!" teriak Budi. Suaranya syarat dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. "Ayah, tolong jangan tinggalkan aku di sini. Aku berjanji akan jadi anak baik, berjanji tidak akan merepotkan." "Mohon Budi." Kata-katanya hilang di tengah angin sementara air mata mulai mengalir di wajahnya. Tapi Hendra sudah di dalam mobil. Mesin kembali menderu. "Aku berjanji akan jadi anak yang ayah inginkan," teriak Budi sekali lagi. Suaranya pecah dalam isak tangis. Mobil mulai bergerak meninggalkan awan debu di belakangnya. Budi mengamati tak berdaya.
sementara satu-satunya keluarga yang dikenalnya menghilang di Cakrawala, meninggalkannya sendirian di jalan yang sepi. Matahari mulai naik di langit, melemparkan bayangan panjang di seluruh lanskap kosong. Budi tetap tidak bergerak di kursi rodanya. Air mata mengering di wajahnya, sementara kenyataan tentang apa yang baru saja terjadi mulai mengendap. Keheningan kediaman mewah telah digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan dari kesendirian mutlak. Matahari sudah tinggi ketika sebuah pikap tua berwarna biru muncul di jalan yang sepi. Pak Joko dan Bu Dewi, sepasang petani yang kembali dari pasar di kota tetangga, melihat sesuatu yang tidak biasa dari kejauhan. Ketika mereka mendekat, ekspresi mereka berubah dari rasa ingin tahu menjadi ketidakpercayaan. "Joko, demi Tuhan, hentikan mobilnya," seru Bu Dewi, matanya terpaku pada sosok kecil yang sendirian di pinggir jalan. Pikap berhenti dengan suara berderit dan Bu Dewi melompat sebelum kendaraan benar-benar berhenti. Budi kelelahan, dehidrasi, dan ketakutan. Tangannya yang kapalan karena berusaha menggerakkan kursi roda di atas permukaan yang tidak rata, gemetar. Ketika melihat Bu Dewi mendekat, secara naluriah dia mundur, tetapi sesuatu dalam tatapan wanita berambut kelabu dan wajah yang terbakar matahari itu membuatnya tetap di tempat. "Anakku, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini sendirian?" tanya Bu Dewi berlutut untuk berada setinggi mata anak itu. Pak Joko juga mendekat, wajahnya yang kecoklatan menunjukkan campuran keprihatinan dan kemarahan. Budi membuka mulut untuk menjawab, tetapi kata-kata tidak keluar. Sebagai gantinya, air mata dia mulai mengalir di wajahnya. Bu Dewi didorong oleh insting keibuan, memeluk anak itu dengan lembut, pelukan pertama yang sejati yang diterima Budi selama bertahun-tahun. "Mari kita bawa dia pulang, Dewi," kata Pak Joko, suaranya serak tetapi lembut. "Dia butuh air, makanan, dan istirahat. Setelah itu kita cari tahu apa yang terjadi." Pasangan itu membantu Budi masuk ke dalam pikap. Pak Joko dengan hati-hati menyimpan kursi roda di bak belakang. Interior kendaraan itu sederhana, dengan jok yang sudah usang dan tasbih yang tergantung di spion. Tetapi bagi Budi, saat itu tampaknya menjadi tempat yang paling nyaman di dunia. Selama perjalanan, Bu Dewi memegang tangan Budi, menyenandungkan lagu yang biasa dinyanyikan neneknya. Anak itu sedikit demi sedikit merasakan tubuhnya rileks, meskipun tidak tahu kemana dia akan pergi. Pikap itu masuk ke jalan tanah, melewati ladang jagung dan kebun kecil, hingga sampai di rumah sederhana berdinding kuning. Itu adalah bangunan sederhana dengan teras yang nyaman dihiasi pot-pot bunga berwarna-warni dan ayunan yang berayun lembut di angin sore. "Selamat datang di rumah kami, Nak," kata Bu Dewi, sementara Pak Joko mengambil kursi roda. "Ini bukan istana, tapi penuh dengan cinta." Budi menatap Bu Dewi dengan terkejut. Bagaimana dia tahu bahwa dia berasal dari istana? Seragam sekolahnya yang mahal dan kursi roda canggih mungkin mengungkapkannya, pikirnya. Di dalam rumah, aroma kopi segar dan roti buatan rumah memenuhi udara. Dindingnya meskipun mengelupas di beberapa tempat, dihiasi dengan foto keluarga dan lukisan-lukisan sederhana. Di sudut ruangan, sebuah gitar tua bersandar di kursi anyaman. "Pertama, kita akan merawatmu," kata Bu Dewi menuju ke dapur. "Setelah itu, jika kamu mau, kamu bisa menceritakan kisahmu. Tapi hanya jika kamu mau, ya?" Sementara Bu Dewi menyiapkan semangkuk sup buatan rumah, Pak Joko menyesuaikan bantal di kursi Budi, memastikan kenyamanannya. Anak itu mengamati setiap gerakan, setiap tatapan yang dipertukarkan antara pasangan itu, setiap tindakan kasih sayang alami yang mereka tunjukkan. Kalian tidak takut padaku?" tanya Budi dengan malu-malu, suaranya hampir berbisik. Bu Dewi berhenti dari apa yang sedang dilakukannya dan mendekatinya. "Takut? Mengapa kami harus takut padamu, malaikatku?" "Karena ini," jawabnya menunjuk ke kursi roda, "orang-orang selalu takut atau kasihan. Di sekolah tidak ada yang mau mendekat." Pak Joko berlutut di samping Budi, matanya yang coklat memancarkan kebijaksanaan sederhana tetapi mendalam.
"Nak, kursi ini hanyalah benda yang membantumu bergerak. Itu bukan siapa kamu. Dan kami tidak melihat kursi roda di sini. Kami melihat seorang anak pemberani yang membutuhkan bantuan." Kata-kata Pak Joko mengenai Budi seperti sinar matahari setelah badai panjang. Untuk pertama kalinya di hari yang mengerikan itu, dia merasakan sesuatu yang berbeda lahir di dadanya. Harapan. Bu Dewi menyajikan sup panas dalam mangkuk keramik berwarna-warni. "Makanlah pelan-pelan," arahannya, juga menempatkan sepotong roti yang masih hangat di piring. "Setelah itu, kamu bisa beristirahat di kamar tamu. Besok akan menjadi hari yang baru." Sambil makan, Budi mengamati gerakan di rumah. Pak Joko masuk dan keluar beberapa kali, membawa kayu bakar untuk tungku. Bu Dewi menyirami tanaman di teras bersenandung pelan. Rutinitas sederhana, namun penuh dengan kehidupan dan tujuan. Kamar tamu kecil tetapi nyaman, dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang, di mana beberapa ayam mengais dengan tenang. Bu Dewi baru saja mengganti spray yang berbau lavender dan matahari. "Tidurlah dengan nyenyak, Nak," kata Bu Dewi merapikan selimut di atas Budi. "Kami ada di kamar sebelah jika kamu membutuhkan apapun." Malam itu, berbaring di tempat tidur yang bukan miliknya, di rumah yang tidak dikenalnya, Budi merasakan sensasi baru. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak merasa sendirian. Hari-hari berikutnya membawa rutinitas yang sama sekali berbeda bagi Budi. Tidak ada lagi keheningan menekan dari istana. Tidak ada jadwal yang diatur dengan ketat. Sebagai gantinya, rumah Pak Joko dan Bu Dewi berdenyut dengan suara kehidupan. Kicauan burung di pagi hari, dentingan peralatan makan selama makan bersama, dan percakapan santai yang mengisi momen-momen dalam sehari. Pak Joko dan Bu Dewi telah melaporkan kepada pihak berwenang tentang pertemuan mereka dengan Budi. Tetapi, sementara situasi hukum terselesaikan, mereka berdedikasi untuk membuat anak itu merasa di rumah. Bu Dewi menemukan bahwa Budi tidak pernah mencicipi kue buatan rumah, jadi dia mulai menyiapkan berbagai resep, mengisi dapur dengan aroma yang membuat anak itu tersenyum. "Mau belajar membuatnya?" tanya Bu Dewi suatu pagi, memperhatikan minat Budi saat dia menyiapkan kue jagung. Untuk kejutannya, anak itu mengangguk dengan antusias. Segera, kursi rodanya diposisikan di sebelah meja dapur, dan tangannya yang kecil belajar perbedaan antara tepung yang diayak dan yang tidak diayak. Pak Joko sementara itu menyadari tatapan penasaran yang dilemparkan Budi ke gitar tua. Suatu malam setelah makan malam, dia membawa alat musik itu ke teras. "Ini milik ayahku," jelasnya, memetik beberapa nada lembut. Dia bilang musik memiliki kekuatan untuk berbicara ketika kata-kata gagal. Mata Budi bersinar mendengar itu. Dengan malu-malu, dia mengulurkan tangan ke arah gitar. Pak Joko tersenyum, dengan lembut meletakkan alat musik itu di pangkuan anak itu. "Mau belajar?" Percobaan pertama sangat buruk, nada sumbang dan jari-jari yang canggung. Tetapi Pak Joko memiliki kesabaran tak terbatas dan Budi tekad yang mengejutkan. Setiap hari mereka menghabiskan beberapa jam di teras berlatih akor sederhana. Di kota kecil, orang-orang segera mulai memperhatikan penghuni baru di rumah keluarga Joko. Berbeda dengan dinginnya yang Budi kenal di sekolah lamanya, di sini anak-anak dari lingkungan sekitar muncul di gerbang, penasaran dan ramah. "Hei, kamu mau main bola dengan kami?" tanya Andi, seorang anak bintik-bintik berusia 9 tahun di sore yang panas. Budi bingung bagaimana dia bisa bermain bola di kursi roda. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, Andi sudah memiliki solusi. "Kamu bisa menjadi wasit. Tidak ada yang benar-benar mengerti aturannya di sini." Kesederhanaan usulan itu membuat Budi tertawa. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia menemukan dirinya berpartisipasi dalam permainan dengan anak-anak lain. Malam di rumah keluarga Joko sangat ajaib. Setelah makan malam, keluarga berkumpul di teras. Bu Dewi menceritakan kisah masa kecilnya, Pak Joko bermain gitar, dan terkadang tetangga muncul untuk kopi dan mengobrol. Budi mengamati semuanya dengan terpesona, menyerap setiap momen dari cara hidup baru ini. Suatu malam sambil berlatih akor baru yang diajarkan Pak Joko, Budi mulai menyenandungkan pelan melodi yang telah diciptakannya di kepalanya. Bu Dewi yang lewat di teras berhenti untuk mendengarkan.
Musik apa yang indah itu, Nak? Tanya Bu Dewi duduk di sampingnya. Itu hanya sesuatu yang aku ciptakan, jawab Budi, sedikit merona. Di istana, aku biasa menciptakan musik di kepalaku. Ketika aku merasa kesepian, Bu Dewi memegang tangannya dengan sayang. Lanjutkan sayang, musikmu punya jiwa. Didorong Budi mulai bermain lagi, kali ini dengan lebih percaya diri. Melodinya sederhana tetapi membawa dalam nadanya semua kesepian yang telah dirasakannya, tetapi juga harapan yang mulai berkembang. Pak Joko muncul di teras tertarik oleh musik. Diam-diam, dia mengambil gitarnya dan mulai menemani Budi. Menciptakan harmoni yang membuat hati anak itu meluap dengan kegembiraan. Malam itu, setelah Budi tertidur, Pak Joko dan Bu Dewi berbincang panjang di dapur. Mereka tahu bahwa situasinya sementara, bahwa pada suatu saat pihak berwenang akan mengambil keputusan tentang nasib anak itu. Tetapi di hati mereka sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Dia mulai terbuka, Joko, kata Bu Dewi. Matanya berkaca-kaca. Dia belajar untuk percaya lagi. Pak Joko mengangguk, termenung. Dan kita belajar sebanyak dari dia seperti dia dari kita. Siapa yang akan menduga bahwa pagi itu di jalan akan mengubah hidup kita seperti ini? Dari kamarnya, Budi bisa mendengar gumaman percakapan keduanya. Berbaring di tempat tidurnya, dia memetik di udara akor yang telah dipelajarinya, merasakan kedamaian yang tidak pernah dibayangkannya mungkin. Ketakutan akan ditinggalkan masih ada di sana, tersembunyi di suatu tempat di hatinya. Tetapi sekarang ada sesuatu yang lebih kuat yang tumbuh. Perasaan memiliki. Hari pertama Budi di Sekolah Dasar Negeri Guru Kartini menyambut dengan cerah. Bu Dewi telah menyetrika baju seragamnya dengan sangat hati-hati, dan Pak Joko telah menyesuaikan ransel agar pas dengan sempurna di kursi roda. Sekolah itu tidak seperti sekolah swasta lamanya. Tidak ada marmer di lantai atau AC di ruangan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara, sebuah ekspektasi yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ingatlah, Nak, kata Bu Dewi, merapikan, kerah bajunya untuk terakhir kali. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Pak Joko yang telah mendapatkan cuti dari pekerjaannya untuk menemani mereka di hari penting ini, mendorong kursi roda melalui gerbang sekolah. Kepala sekolah Ibu Wulan menunggu mereka di pintu masuk, senyumnya yang tulus kontras dengan ekspresi, buatan yang biasa dilihat Budi di sekolah lamanya. Selamat datang, Budi. Kami telah mempersiapkan semuanya untuk menerimamu. Dan memang, ada rampa yang baru dibangun di pintu masuk. Tidak sempurna, tetapi menunjukkan upaya sekolah untuk membuat lingkungan lebih mudah diakses. Kelas 5. Berada di lantai dasar. Ketika Budi masuk, didorong oleh Pak Joko, 20 pasang mata penasaran beralih padanya. Ibu Rina, seorang guru muda dengan kacamata berwarna dan senyum yang hangat, melakukan perkenalan. Anak-anak, ini Budi, teman baru kita. Saya yakin kalian akan membantunya merasa seperti di rumah, katanya, dan kemudian mengarah ke Budi. Ada meja khusus untukmu di depan sana, tetapi kamu bisa memilih di mana kamu ingin duduk. Untuk kejutannya, seorang anak laki-laki berambut keriting dan senyum lebar mengangkat tangan. Bu Guru, bisakah dia duduk di sini di sebelah saya? Ada ruang. Itu Andi, yang Budi kenali dari permainan sepak bola di lingkungan. Pelajaran pertama berjalan lancar. Bu Rina memiliki cara khusus dalam mengajar, menggunakan lagu dan sajak untuk menjelaskan konsep-konsep sulit. Budi mendapati dirinya tersenyum ketika dia mulai menyanyikan parodi tentang pecahan. Pada jam istirahat, bagaimanapun kenyataan menunjukkan wajahnya yang kurang ramah. Saat menunggu dalam antrean makanan ringan, dia mendengar bisikan dari belakang. Katanya dia ditinggalkan di jalan, bahkan ayahnya sendiri tidak tahan. Budi merasakan wajahnya memanas, tangannya meremas kuat-kuat lingkaran kursi rodanya. Andi yang berada di sampingnya berbalik dengan cepat. Hei, kalian tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Budi lebih keren daripada kalian semua bersama-sama. Tetapi kata-kata itu sudah mengenai sasaran. Selama pelajaran pendidikan jasmani, sementara yang lain berlari dan bermain, Budi tetap mengamati dari bawah bayangan pohon. Guru mencoba melibatkannya sebagai wasit, seperti yang dilakukan Andi di lingkungan,
tetapi kali ini dia menolak. Justru, selama pelajaran seni, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ibu Siska telah membawa berbagai alat musik ke kelas, bagian dari proyek tentang suara dan warna. Ketika dia mengeluarkan gitar dari tasnya, mata Budi bersinar. "Apakah ada yang bisa bermain?" tanya guru. Budi ragu sejenak, tetapi kemudian mengangkat tangannya dengan malu-malu. "Kamu bisa bermain, Budi?" tanya Bu Siska terkejut dan tertarik. "Mau menunjukkan sesuatu kepada kami?" Dengan tangan sedikit gemetar, Budi mengambil gitar. Berbeda dengan alat musik Pak Joko, lebih baru dan lebih besar. Tetapi ketika jari-jarinya menyentuh senar, semua kegugupan menghilang. Dia mulai memainkan melodi yang telah diciptakannya di rumah, yang berbicara tentang kesepian dan harapan. Kelas menjadi benar-benar hening. Bahkan siswa-siswa yang berbisik tentang dia sebelumnya berhenti untuk mendengarkan. Ketika selesai, ada momen keheningan sebelum kelas meledak dalam tepuk tangan. "Budi, itu luar biasa," seru Bu Siska. Matanya bersinar dengan emosi. "Kamu sendiri yang menciptakan musik itu?" Dia mengangguk, merasakan wajahnya merona, tetapi kali ini karena bangga. Andi di sampingnya terkejut. "Teman, kamu tidak pernah bilang kalau kamu bisa bermain seperti itu." Dalam perjalanan pulang, Budi berbeda. Ada cahaya baru di matanya, senyum kecil yang terus-menerus di bibirnya. Bu Dewi langsung menyadari perubahan itu. "Bagaimana harimu, Nak?" "Itu menarik," jawabnya, termenung. Ada bagian-bagian sulit, tetapi dia berhenti sejenak, mengingat momen dengan gitar. "Aku pikir aku telah menemukan suaraku." Malam itu, setelah makan malam, Budi meminta untuk berlatih lebih banyak dengan gitar Pak Joko. Saat bermain di teras, di bawah langit berbintang, tangannya menciptakan melodi yang menerjemahkan semua yang belum bisa dikatakan hatinya dalam kata-kata. Bu Dewi mengamati dari dapur, matanya berkaca-kaca. "Kamu mendengar itu, Joko? Tidak hanya musik yang dia buat. Itu jiwanya yang mulai sembuh." Pak Joko memeluk istrinya. Keduanya mengamati anak laki-laki yang telah ditempatkan takdir dalam hidup mereka. "Dan itu adalah musik terindah yang bisa kita dengar," jawabnya. Hatinya meluap dengan cinta untuk anak yang secara kebetulan dibawa kepada mereka. Minggu-minggu berubah menjadi bulan, dan musik menjadi semakin hadir dalam kehidupan Budi. Bu Siska menyadari bakatnya yang istimewa, mulai membawa partitur dan buku teori musik untuknya. Selama istirahat, sementara siswa lain bermain bola, Budi duduk di bawah pohon yang sama seperti sebelumnya. Tetapi sekarang dengan tujuan berbeda. Dia mengarang musiknya sendiri dalam buku not yang telah dihadiahkan kepadanya. Andi, yang telah menjadi sahabat terbaiknya, selalu berada di dekatnya terpesona oleh proses penciptaan. "Bagaimana kamu melakukan itu?" tanyanya. Mengamati Budi mengubah perasaan menjadi melodi. "Seperti kamu memiliki piano di dalam kepalamu." Berita tentang bakat musik. Budi menyebar di kota kecil itu. Dalam pameran sains sekolah, Bu Rina menyarankan agar dia melakukan presentasi. Awalnya, Budi ragu. Satu hal adalah bermain di ruang kelas, hal lain yang berbeda adalah tampil untuk seluruh sekolah. "Kamu tidak perlu melakukannya jika tidak mau," kata Bu Dewi, ketika dia berbagi kekhawatirannya selama makan malam. "Tapi ingat, musik yang kamu ciptakan itu memiliki kekuatan untuk menyentuh hati orang-orang." Pak Joko, yang sedang memperbaiki pagar di halaman, menghentikan pekerjaannya mendengar percakapan itu. "Kamu tahu, Nak, terkadang hidup memberi kita instrumen berbeda untuk memainkan musik kita. Kursi rodamu mungkin tampak seperti keterbatasan, tetapi mungkin itu hanya tempat berbeda dari mana kamu bisa menunjukkan senimu kepada dunia." Kata-kata Pak Joko terus bergema dalam pikiran Budi. Malam itu, saat berlatih dengan gitar, dia mulai mengarang lagu baru. Itu berbeda dari semua yang pernah diciptakannya. Tidak berbicara tentang kesedihan atau kesepian, tetapi tentang transformasi dan penemuan. Pada hari pameran sains, halaman sekolah penuh sesak. Orang tua, guru, dan siswa berkerumun di sekitar proyek gunung berapi dari soda kue dan maket tata surya. Tetapi ketika Budi naik ke atas ram improvisasi kecil
yang mengarah ke panggung, keheningan penuh harapan menguasai lingkungan. Dengan gitar di pangkuannya dan jantung berdebar kencang, Budi mulai bermain. Tangannya meluncur di senar dengan keyakinan yang mengejutkan, bahkan dirinya sendiri. Melodi yang diciptakannya menceritakan kisahnya tidak dengan kata-kata, tetapi dengan nada-nada yang menari di udara, berbicara tentang rasa sakit, harapan, dan permulaan baru. Di barisan pertama, Bu Dewi memegang tangan Pak Joko dengan kuat, air mata diam mengalir di wajahnya. Andi, di samping mereka, tersenyum bangga akan temannya. Bahkan siswa-siswa yang sebelumnya berbisik tentang dia, sekarang benar-benar terserap dalam musik. Ketika nada terakhir menghilang di udara, ada momen keheningan mutlak sebelum penonton meledak dalam tepuk tangan. Budi mengangkat matanya, menemukan hamparan wajah tersenyum dan mata berkaca-kaca. Ibu Wulan naik ke panggung jelas terharu. Budi telah menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat istimewa hari ini, katanya di mikrofon. Dia mengingatkan kita bahwa musik, seperti kehidupan, tidak mengenal batasan ketika datang dari hati. Setelah presentasi, sesuatu berubah di sekolah. Bisikan-bisikan jahat berhenti, digantikan oleh permintaan agar Budi mengajarkan akor pada gitar selama istirahat. Kursi rodanya tidak lagi dilihat sebagai penghalang dan menjadi hanya bagian dari siapa dia, seorang musisi berbakat yang memiliki caranya sendiri untuk bergerak melalui dunia. Bu Siska terkesan dengan perkembangannya, menyarankan agar dia berpartisipasi dalam festival musik yang akan diadakan di kota tetangga. Kamu memiliki bakat, Budi, bakat yang perlu dibagikan dengan lebih banyak orang. Di rumah, duduk di teras dengan gitarnya, Budi merenungkan bagaimana hidupnya telah berubah. Anak yang ketakutan dari istana sunyi itu perlahan-lahan memberi jalan kepada seseorang yang baru. Seseorang yang telah menemukan suaranya melalui musik. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Bu Dewi membawa segelas jus jeruk untuknya. Budi memetik beberapa nada lembut sebelum menjawab, aku berpikir bahwa mungkin aku tidak perlu lagi takut menjadi siapa aku. Bu Dewi tersenyum, mengelus rambut anaknya. Kamu tidak pernah perlu takut akan hal itu, sayang. Dunia yang perlu belajar melihatmu seperti kami melihatmu, seorang anak luar biasa yang membuat musik dengan jiwa. Di sekolah, buku komposisinya semakin penuh. Setiap lagu seperti halaman dari buku harian, musikal, menceritakan kisah transformasinya. Dan perlahan-lahan Budi mulai memahami bahwa keterbatasan fisiknya tidak mendefinisikan siapa dia. Mereka hanyalah bagian dari melodi unik yang adalah hidupnya. Festival Musik Remaja Regional adalah acara budaya terbesar di wilayah tersebut, mengumpulkan bakat dari berbagai kota di sebuah teater besar di ibu kota provinsi. Bagi Budi, gagasan sederhana untuk berpartisipasi tampak seperti mimpi yang jauh, tetapi Pak Joko dan Bu Dewi bertekad untuk mewujudkannya. Kita perlu pakaian baru untuk pertunjukan, kata Bu Dewi, mengaduk-aduk peti jahitan tua. Dengan keterampilan menjahitnya, dia mengubah kemeja sederhana menjadi sesuatu yang elegan, menambahkan detail yang membuat mata Budi bersinar. Bu Siska menghabiskan sore-sore bebasnya untuk membantu Budi bersiap. Kamu memiliki bakat alami, katanya sambil membantunya dengan teori musik, tetapi di atas panggung kita membutuhkan lebih dari bakat, kita membutuhkan teknik dan kepercayaan diri. Andi selalu hadir menobatkan dirinya sebagai asisten pribadi temannya. Dia membawa gitar, mengatur partitur, dan mengatur waktu latihan dengan arloji tua. Kamu akan menghancurkan kawan, ulangnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saat hari besar semakin dekat, Budi bekerja pada komposisi khusus. Ini bukan hanya musik, ini adalah kisahnya yang berubah menjadi melodi. Setiap akor membawa sepotong perjalanannya. Keheningan istana, pengabaian di jalan, penerimaan Pak Joko dan Bu Dewi dan penemuan suaranya sendiri melalui musik. Pada malam sebelum festival saat berlatih di teras, Budi menyadari bahwa tangannya tidak lagi gemetar saat bermain. Musik mengalir secara alami, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Pak Joko mengamati dengan diam-diam, melihat perubahan itu. Nak, panggilnya duduk di samping Budi. Ingat apa yang ku katakan tentang instrumen berbeda.
untuk memainkan musik kita. Lihat bagaimana kamu mengubah rasa sakitmu menjadi sesuatu yang begitu indah. Hari festival datang dengan matahari yang cerah. Keluarga kecil itu berangkat pagi-pagi dengan pick-up Pak Joko yang telah dicuci khusus untuk acara tersebut. Budi membawa gitarnya. Bukan alat musik tua Pak Joko, tetapi yang baru, hadiah bersama dari guru dan staf sekolah yang telah mengumpulkan uang untuk membelinya. Teater itu penuh sesak. Di belakang panggung, Budi mengamati peserta lain. Ada pianis, pemain biola, penyanyi, semua dengan mimpi dan cerita mereka sendiri. Seorang gadis dengan seruling melintang tersenyum padanya. "Semoga beruntung," katanya dengan tulus. Ketika pembawa acara memanggil namanya, Budi merasakan jantungnya berakselerasi. Pak Joko membantunya naik ke panggung, memposisikan kursi rodanya. Di tengah di bawah sorotan lampu, penonton lautan wajah yang tidak dikenal menunggu dalam diam. Budi menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam dan mulai bermain. Nada-nada pertama dari komposisinya mengisi teater. Lembut, melankolis, seperti fajar di jalan yang sepi. Secara bertahap, melodi itu berubah, mendapatkan kekuatan dan kompleksitas seperti perjalanannya sendiri. Di antara penonton, Bu Dewi memegang tangan Pak Joko dengan erat. Andi duduk di sebelah mereka, hampir tidak bernapas, benar-benar terserap dalam penampilan temannya. Bu Siska, beberapa baris di belakang, tersenyum bangga. Saat musik berlanjut, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Penonton awalnya penasaran dengan kehadiran seorang anak di kursi roda, benar-benar melupakan perbedaan fisik apapun. Mereka hanya melihat seorang seniman, seorang musisi luar biasa yang membawa mereka melalui seninya. Melodi mencapai puncaknya, nada-nada yang berbicara tentang harapan, permulaan baru, cinta yang ditemukan di tempat yang tak terduga. Beberapa orang di antara penonton menangis diam-diam, tersentuh oleh emosi yang meluap dari setiap akor. Ketika nada terakhir menghilang di udara, ada momen keheningan absolut. Kemudian, seperti gelombang, seluruh penonton bangkit dalam sambutan meriah. Budi membuka matanya, menemukan ratusan wajah tersenyum, bertepuk tangan berdiri. Di antara tepuk tangan, sosok di belakang teater menarik perhatiannya. Seorang pria dengan setelan gelap, berdiri dekat pintu keluar bertepuk tangan dengan air mata di matanya. Bahkan dari jarak jauh, Budi mengenali wajah itu. Itu Pak Bambang, salah satu produser musik terpenting di negara itu. Tetapi bukan hanya produser yang dilihat Budi saat itu. Di sampingnya, sebagian tersembunyi dalam bayangan teater, ada wajah yang tidak akan pernah bisa dilupakannya, wajah yang telah menghantui mimpi buruknya selama berbulan-bulan, wajah ayah biologisnya, Hendra. Wijaya. Jantung Budi terhenti sejenak, tetapi tangannya tetap teguh pada gitar. Bertahun-tahun latihan dengan Pak Joko telah mengajarinya bahwa musik lebih kuat daripada ketakutan, lebih kuat daripada rasa sakit. Alih-alih membiarkan dirinya lumpuh oleh penglihatan yang tak terduga, dia tersenyum kepada penonton, berterima kasih dengan anggukan dan memainkan akor terakhir musiknya dengan lebih banyak perasaan. Di belakang panggung, Pak Joko dan Bu Dewi memeluknya dengan erat. "Kamu luar biasa, nak," seru mereka bersama-sama. Andi melompat kegirangan di sampingnya. Pada saat itu, dikelilingi oleh keluarga sejatinya, Budi tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya, dia telah menemukan tempatnya di dunia. Keramaian di belakang panggung terganggu oleh kedatangan Pak Bambang, sang produser musik. Matanya bersinar dengan antusiasme yang tulus saat mendekati Budi dan keluarganya. "Luar biasa," serunya, mengulurkan tangan ke Budi. "Saya belum pernah melihat bakat alami sebanyak itu pada seseorang yang begitu muda. Komposisi Anda itu menceritakan kisah yang perlu didengar oleh lebih banyak orang." Sementara Pak Bambang berbicara tentang kemungkinan dan masa depan, Budi tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari sosok yang tetap beberapa langkah di belakang. Ayah biologisnya, Hendra Wijaya. Pengusaha itu tampak telah menua bertahun-tahun dalam beberapa bulan. Wajahnya ditandai oleh sesuatu yang belum pernah dilihat Budi sebelumnya, penyesalan. Pak Joko melihat ketegangan di udara dan meletakkan tangan pelindung di bahu Budi. "Bu." Dewi mendekat,
membentuk penghalang naluriah antara putranya dan pria yang telah meninggalkannya. Budi, suara Hendra keluar bergetar, berbeda dari nada otoritatif yang diingat anak itu. Aku tidak tahu kamu memiliki bakat ini, bahwa kamu mampu. Dia selalu mampu melakukan banyak hal, sela Bu Dewi. Suaranya tegas tetapi terkendali, hanya membutuhkan seseorang yang percaya padanya. Pak Bambang merasakan ketegangan di udara, mencoba untuk tetap fokus pada musik. Budi, saya ingin berbicara dengan orang tuamu tentang beberapa kesempatan. Musikmu memiliki potensi untuk menyentuh jutaan orang. Orang tuaku ada di sini, jawab Budi dengan kejelasan yang mengejutkan, melihat ke arah Pak Joko dan Bu Dewi. Kesederhanaan dan ketegasan kata-katanya membuat Hendra mundur selangkah, seolah-olah telah menerima pukulan fisik. Andi, yang mengamati semuanya dengan mata terbelalak, mendekati temannya. Budi, kamu akan menjadi terkenal, tapi jangan lupakan kami, ya? Komentar polos Andi sedikit mengurangi ketegangan. Pak Bambang tersenyum dan memberikan kartu namanya kepada Pak Joko. Pertimbangkan dengan tenang, bakat Budi sangat luar biasa, tetapi keputusan perlu diambil bersama keluarga. Sementara mereka berbicara dengan Pak Bambang tentang kemungkinan masa depan, Hendra tetap diam, mengamati interaksi tersebut. Matanya berpindah dari gitar baru di tangan Budi ke pakaian sederhana, namun terawat baik yang dipakainya, ke cara pelindung Pak Joko dan Bu Dewi mengelilinginya. Anakku, Hendra mencoba, lagi suaranya lebih tegas kali ini. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi sejak hari itu, aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri. Melihatmu hari ini, bakatmu, kekuatanmu, aku telah menjadi orang bodoh. Budi menatap ayah biologisnya, benar-benar menatap untuk pertama kalinya. Dia tidak lagi melihat pria yang berkuasa dan mengintimidasi dari ingatannya, tetapi seseorang yang hancur oleh pilihannya sendiri. Musik telah mengajarkan Budi bahwa beberapa melodi membutuhkan keheningan di antara nada-nada untuk masuk akal. Mungkin beberapa hubungan juga membutuhkan ruang itu. Aku tidak membencimu, kata Budi akhirnya, mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Tetapi aku juga tidak lagi membutuhkan persetujuanmu. Aku telah menemukan keluarga yang mencintaiku apa adanya. Kata-kata Budi diucapkan dengan kedewasaan di luar usianya, mengambang di udara seperti nada-nada terakhir dari musik yang kuat. Hendra mengangguk perlahan, memahami bahwa dia telah kehilangan jauh lebih banyak dari yang dibayangkannya di jalan sepi itu. Pak Bambang menyadari momen yang sensitif, menyarankan pertemuan formal untuk minggu berikutnya. Kita bisa mendiskusikan masa depan dengan lebih tenang. Budi memiliki bakat yang dapat menginspirasi ribuan orang, menunjukkan bahwa musik tidak mengenal batasan. Saat meninggalkan teater, Budi terdiam di kursi rodanya, menyerap semua yang telah terjadi. Malam itu cerah berbintang, seperti malam-malam ketika dia berlatih gitar di teras rumah barunya. Andi mengobrol di sampingnya tentang betapa keren punya teman yang terkenal, membuat semua orang tersenyum. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanya Bu Dewi dengan lembut ketika mereka sudah berada di pick-up kembali ke rumah. Budi memeluk gitarnya, merasakan kenyamanan akrab dari alat musik itu. "Ya," jawabnya, "dan itu benar. Kamu tahu, Bu, hari ini aku memahami sesuatu. Kadang-kadang musik terindah datang setelah keheningan terdalam." Pak Joko mengemudi, bertukar pandangan emosional dengan Bu Dewi melalui kaca spion. Putra mereka bukan hanya seorang musisi berbakat. Dia adalah pemuda yang telah belajar mengubah rasa sakitnya menjadi seni, ditinggalkannya menjadi kekuatan. Pick-up berjalan melalui jalan gelap, membawa pulang keluarga yang telah disatukan takdir dengan cara yang tak terduga. Di kursi belakang, Budi memetik lembut gitarnya, mengarang melodi baru dalam pikirannya. Sebuah melodi yang berbicara bukan tentang kehilangan, tetapi tentang pertemuan, bukan tentang ditinggalkan, tetapi tentang cinta tanpa syarat. Pertemuan. Dengan Pak Bambang berlangsung di kafe sederhana di kota, pilihan produser yang mengejutkan semua orang. "Saya ingin Budi merasa nyaman,"
jelasnya, membantu anak itu memposisikan kursinya di meja. Pak Joko dan Bu Dewi hadir, tangan mereka saling menggenggam di bawah meja, mencampur kebanggaan dan kekhawatiran. "Apa yang ingin kamu lakukan dengan musikmu, Budi?" tanya Pak Bambang, untuk sementara mengabaikan map penuh kontrak yang dibawanya. Pertanyaan itu mengejutkan anak itu. Tidak ada yang pernah menanyakan hal itu sebelumnya. Budi ragu. Jari-jarinya mengetuk secara naluriah seolah-olah memainkan gitar tak terlihat. "Saya ingin menunjukkan bahwa musik tidak membutuhkan kaki untuk menari. Saya ingin anak-anak lain seperti saya tahu bahwa mereka bisa bermimpi." Pak Bambang tersenyum, matanya bersinar dengan persetujuan. "Itulah tepatnya mengapa saya di sini. Saya tidak hanya ingin meluncurkan musik Anda. Saya ingin membantu Anda membangun sesuatu yang lebih besar." Produser menjelaskan rencananya. Mereka akan mulai dengan pertunjukan kecil di teater regional, selalu disesuaikan untuk memastikan aksesibilitas tidak hanya untuk Budi, tetapi untuk siapapun dengan disabilitas yang ingin menonton. Secara paralel, Budi akan melanjutkan studinya baik akademis maupun musikal. "Dan sekolah?" tanya Bu Dewi. Khawatir tentang pendidikan putranya, Pak Bambang menjamin bahwa semuanya akan diatur untuk tidak mengganggu rutinitas sekolahnya. Musik itu penting, tetapi perkembangannya sebagai pribadi datang terlebih dahulu. Sementara orang dewasa mendiskusikan detail, Budi mengamati melalui jendela kafe gerakan di alun-alun pusat. Anak-anak bermain, beberapa di kursi roda seperti dia, yang lain tidak. Semua tertawa dan bersenang-senang bersama. Sebuah ide mulai terbentuk dalam pikirannya. "Bolehkah saya memberi saran?" selanya dengan malu-malu. Semua beralih untuk mendengarkannya. Bagaimana kalau sebagian dari uang pertunjukan digunakan untuk menciptakan kelas musik gratis untuk anak-anak dengan disabilitas? Keheningan yang mengikuti dipecahkan oleh suara Pak Bambang bertepuk tangan. "Brilian! Bukan hanya proyek musik, tetapi proyek sosial. Budi, kamu berpikir lebih besar dari saya." Dalam hari-hari berikutnya, berita tentang proyek Melodi Tanpa Batas, nama yang disarankan oleh Andi selama sore belajar, mulai menyebar. Pertunjukan pertama dijadwalkan untuk teater kota, dengan tiket masuk dengan harga populer dan masuk gratis untuk orang-orang dengan disabilitas. Persiapan sangat intens. Budi sekarang membagi waktunya antara sekolah, kelas musik klasik dengan guru yang direkomendasikan oleh Pak Bambang, dan latihan untuk pertunjukan. Tangannya mengembangkan kapalan, tetapi senyumnya tumbuh dengan setiap musik baru yang dikuasainya. Di rumah rutinnya juga berubah. Teras telah diubah menjadi studio kecil, dengan isolasi akustik improvisasi oleh Pak Joko menggunakan bahan dari bengkelnya. Bu Dewi menjahit tirai khusus untuk meningkatkan akustik, mengikuti tutorial dari internet. Andi tetap menjadi penggemar dan pendukung terbesarnya. Sekarang menyebut dirinya manajer junior. Dia menciptakan blog untuk mempromosikan karya temannya dan meyakinkan seluruh sekolah untuk berbagi di media sosial. Suatu sore, saat berlatih komposisi baru, Budi menerima kunjungan tak terduga. Sari, seorang gadis berusia 8 tahun di kursi roda bermotor, datang dengan ibunya untuk menemuinya. Dia telah melihat video Budi bermain dan tidak berhenti berbicara tentang belajar musik. "Menurutmu aku juga bisa bermain?" tanyanya, matanya bersinar dengan harapan. Budi tersenyum, teringat keraguannya sendiri pada awalnya. "Tentu saja kamu bisa. Mau mencoba sekarang?" jawabnya, menyesuaikan gitarnya agar dia bisa mencapainya. Jari-jari kecil Sari menyentuh senar dengan ragu-ragu, menghasilkan nada-nada sumbang, tetapi senyumnya bersinar. Momen itu mengkristal bagi Budi. Tujuan sebenarnya dari musiknya bukan tentang menjadi terkenal atau mengadakan pertunjukan besar. Ini tentang membuka pintu yang dianggap tertutup oleh orang lain, tentang menunjukkan kemungkinan di mana orang lain melihat keterbatasan. Malam itu, setelah Sari pergi berjanji akan kembali untuk pelajaran resmi pertamanya, Budi duduk dengan Pak Joko dan Bu Dewi di teras, seperti yang mereka lakukan setiap malam. "Kamu tahu," katanya, memetik gitarnya dengan lembut, "kurasa aku mengerti apa yang ingin aku lakukan ketika dewasa nanti." "Dan apa itu, Nak?" tanya Bu Dewi.
sudah dengan air mata di matanya, memperkirakan jawabannya. Aku ingin menjadi orang yang aku butuhkan temui ketika aku lebih muda. Seseorang yang menunjukkan bahwa menjadi berbeda tidak berarti menjadi kurang. Pak Joko yang sedang memperbaiki kursi tua, menghentikan pekerjaannya. Nak, kamu sudah menjadi orang itu. Setiap nada yang kamu mainkan adalah pintu yang kamu buka untuk anak lain bermimpi. Budi mulai memainkan melodi baru yang telah dia ciptakan, berpikir tentang Sari. Lembut dan ceria seperti senyumnya saat memainkan nada pertamanya. Di jalan, tetangga lewat dan berhenti untuk mendengarkan, sudah terbiasa dengan sesi musik malam di teras keluarga Joko. Musik mengalir melalui malam, membawa janji masa depan di mana perbedaan tidak akan menjadi penghalang, tetapi hanya instrumen berbeda dalam orkestra besar kehidupan. Dan Budi, di kursi rodanya, dengan gitar di pangkuannya dan keluarganya di sampingnya, tahu bahwa dia berada tepat di mana dia seharusnya berada. Hari pertunjukan resmi pertama, Budi tiba dengan energi berbeda di udara. Teater kota biasanya tenang di pagi hari Sabtu, bergemuruh dengan gerakan tim teknis yang memasang ram akses di titik-titik strategis. Pak Bambang telah menekankan bahwa aksesibilitas adalah prioritas mutlak. Di belakang panggung, Budi menyesuaikan senar gitarnya sambil mengamati. Melalui monitor penonton yang datang, keluarga-keluarga utuh, banyak dengan anak-anak di kursi roda, yang lain dengan berbagai jenis disabilitas, semua dengan senyum antisipasi di wajah mereka. Sari berada di baris depan, memegang poster berwarna-warni yang bertuliskan, "Budi, kamu adalah inspirasi kami." Gugup, tanya Andi, yang tidak lepas dari temannya bahkan sedetik pun sekarang mengenakan lencana improvisasi asisten panggung yang dibuatnya sendiri. Sedikit, akui Budi, tapi ini gugup yang bagus. Matanya menjelajahi ruang ganti yang disesuaikan, didekorasi dengan gambar-gambar yang dikirim oleh anak-anak dari SLB lokal. Setiap seni menceritakan kisah harapan, mimpi yang mulai tampak mungkin. Pak Joko dan Bu Dewi masuk ke ruang ganti, membawa bungkusan kecil. "Ini hadiah untuk keberuntungan," kata Bu Dewi. Matanya berkaca-kaca seperti selalu terjadi. Di momen-momen penting, Budi membuka paket dengan hati-hati, mengungkapkan pick gitar yang dipersonalisasi dengan namanya dan tanggal pertunjukan. "Untuk kamu selalu mengingat momen ini," jelas Pak Joko, "hari di mana kamu mulai mengubah tidak hanya ceritamu, tetapi cerita banyak orang lain." Teater penuh sesak. Pak Bambang telah memastikan bahwa setengah dari tiket dibagikan secara gratis kepada institusi yang bekerja dengan orang-orang dengan disabilitas. Setengah lainnya dijual dengan harga populer, habis dalam hitungan jam. Ketika lampu mulai meredup dan Budi masuk ke panggung, ada momen keheningan mutlak. Kursi rodanya yang sebelumnya mungkin dilihat sebagai keterbatasan, sekarang tampak menjadi bagian dari pertunjukan, didekorasi dengan lampu lembut yang mengubahnya menjadi sesuatu yang ajaib. "Selamat malam," suaranya terdengar jelas di mikrofon. "Sebelum memulai, saya ingin mengatakan bahwa setiap musik yang akan saya mainkan hari ini didedikasikan untuk semua yang pernah merasa berbeda, yang pernah berpikir bahwa mimpi mereka tidak mungkin." Dengan gerakan lembut, Budi mulai memainkan akor pertama dari Simfoni Kehidupan. Secara bertahap, musisi lain bergabung. Pertama yang hadir di panggung, kemudian mereka yang terhubung secara virtual dari berbagai bagian dunia. Layar raksasa menampilkan wajah-wajah tersenyum musisi dari semua benua, disatukan oleh musik. Selama pertunjukan, Budi menyelingi musik dengan cerita. Dia menceritakan tentang Sari dan pelajaran pertamanya, tentang surat-surat yang diterimanya dari anak-anak lain, tentang bagaimana musik telah mengubah hidupnya sendiri. Pada satu momen, dia mengundang Sari ke panggung untuk memainkan musik sederhana yang telah mereka latih bersama. Di antara penonton, wajah tersenyum dan menangis. Orang tua memeluk anak-anak mereka, mengenali dalam kata-kata Budi perjuangan dan harapan mereka sendiri. Pak Bambang di belakang teater menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dari proyek musik. Dia memiliki gerakan transformasi sosial. Pada istirahat, Budi menerima kejutan.
Sekelompok musisi profesional dengan berbagai disabilitas mengetahui tentang pertunjukan melalui Pak Bambang telah datang untuk menyajikan proposal. Mereka ingin membentuk orkestra inklusif dengan Budi sebagai solois utama. Bayangkan, kata salah satu musisi, seorang pemain biola yang buta, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa musik tidak mengenal batasan, bahwa setiap perbedaan membawa warna baru pada suara. Babak kedua pertunjukan dimulai dengan energi yang diperbarui. Budi memainkan komposisi baru, termasuk musik yang telah dia buat untuk Sari. Ketika sampai pada musik terakhir malam itu, dia membuat pengumuman khusus. Ini adalah musik baru yang saya ciptakan berpikir tentang kalian semua. Ini disebut simfoni perbedaan, katanya. Jari-jarinya menemukan akor dengan kealamian, melodi yang mengikuti kompleks dan indah, mencampurkan elemen klasik dengan ritme kontemporer, menunjukkan bagaimana gaya berbeda bisa harmonis dengan sempurna. Pada akhir pertunjukan, sambutannya memekakkan telinga. Orang-orang berpelukan, anak-anak meminta tanda tangan, orang tua berterima kasih dengan terharu. Budi mengamati semuanya dari tempatnya di panggung, hatinya meluap dengan rasa syukur. "Kamu berhasil, Nak," kata Bu Dewi memeluknya di belakang panggung. "Kamu tidak hanya mewujudkan mimpimu, tetapi membantu orang lain bermimpi juga." Andi, masih dalam perannya sebagai asisten, sudah mengatur daftar orang-orang yang tertarik dengan kelas musik gratis yang akan dimulai minggu depan. "Budi, kurasa kita akan membutuhkan ruang yang lebih besar," serunya menunjukkan halaman demi halaman pendaftaran. Malam itu, setelah semua kegembiraan berlalu, Budi duduk di teras akrabnya. Gitar di pangkuannya terasa lebih ringan, seolah-olah juga puas dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebuah melodi baru mulai terbentuk dalam pikirannya, tidak lagi musik tentang mengatasi, tetapi tentang perayaan, tentang keindahan menjadi tepat siapa diri Anda. 6 bulan telah berlalu sejak pertunjukan pertama, dan proyek Melodi Tanpa Batas tumbuh dengan cara yang mengejutkan. Studio kecil di teras keluarga Joko telah memberi jalan pada ruang yang lebih besar disediakan oleh pemerintah kota. Sebuah sekolah musik tua yang ditinggalkan yang dengan bantuan komunitas dan dukungan finansial dari Pak Bambang telah sepenuhnya direnovasi dan diadaptasi. Budi sekarang berusia 11 tahun membagi waktunya antara studi pertunjukan yang semakin sering dan kelas yang dia ajarkan bersama musisi sukarelawan lainnya. Sari, siswa pertamanya, sekarang bisa memainkan lagu-lagu lengkap di gitar dan telah menjadi semacam asisten junior, membantu anak-anak yang lebih muda. "Budi, kamu tidak akan percaya," seru Andi menerobos ruang musik pada Selasa sore. "Laporan tentang proyek ini muncul di majalah nasional. Lihat." Dia mengulurkan majalah, di mana foto Budi bermain gitar di sebelah Sari menempati halaman penuh. Artikel itu berbicara tentang bagaimana seorang anak berusia 11 tahun merevolusi cara orang melihat musik dan disabilitas. Budi Joko, Maestro Muda Inklusi, demikian judulnya. Teks itu menyoroti tidak hanya bakat musiknya, tetapi terutama dampak sosial dari proyek tersebut. "Nak, kamu lihat ini," tanya Bu Dewi. Masuk ke ruangan dengan mata berkaca-kaca, memegang eksemplar majalah lain. "Mereka menceritakan kisahmu persis seperti adanya, kisah cinta dan keberhasilan." Pak Joko, yang sedang memasang ram akses baru di pintu masuk gedung, meninggalkan alatnya untuk melihat laporan tersebut. Wajahnya bersinar dengan kebanggaan saat membaca setiap kata. "Lihat, mereka bahkan berbicara tentang pertemuan kita di jalan," katanya, suaranya tersendat oleh emosi. Proyek ini sekarang melayani lebih dari 50 siswa, masing-masing dengan kisah keberhasilan mereka sendiri. Ada kelas berbagai instrumen, diajarkan oleh guru-guru sukarelawan. Banyak di antaranya juga dengan beberapa disabilitas. Musik telah menjadi bahasa universal inklusi. Suatu sore, saat Budi mengajarkan akor dasar kepada sekelompok pemula, keributan berbeda menguasai koridor. Pak Bambang telah tiba untuk kunjungan kejutan, dan dia tidak sendirian. Bersamanya perwakilan dari sebuah yayasan internasional besar yang mendukung seni ingin mengenal proyek tersebut. "Luar biasa apa yang kalian bangun di sini," komentar salah satu perwakilan mengamati kelas piano yang diadaptasi. "Kami ingin mengusulkan kemitraan untuk memperluas proyek
ke kota-kota lain. Proposalnya ambisius, menciptakan pusat serupa di 10 kota berbeda. Semua mengikuti metodologi yang dikembangkan oleh Budi dan timnya. Pendanaan akan menyeluruh, termasuk peralatan yang diadaptasi dan pelatihan guru. Tapi kami ingin kamu menjadi duta proyek, Budi, jelas Pak Bambang. Itu berarti bepergian, memberikan ceramah, pertunjukan amal. Tentu saja semuanya diatur untuk tidak mengganggu studimu. Budi melihat ke arah Pak Joko dan Bu Dewi yang menonton pertemuan dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Bisakah saya berpikir sebentar, pintanya. Saya ingin berbicara dengan keluarga saya terlebih dahulu. Malam itu berkumpul di teras yang telah menjadi asal mula segalanya. Keluarga mendiskusikan proposal tersebut. Andi juga hadir, seperti biasa, berkontribusi dengan ide-idenya yang antusias. Kamu tidak perlu memutuskan sekarang, Nak, kata Bu Dewi, menyiapkan coklat panas untuk semua. Ini keputusan penting. Budi memetik gitarnya dengan terpesona. Musik baru mulai terbentuk dalam pikirannya. Kamu tahu, katanya setelah momen keheningan, ketika kalian menemukanku di jalan itu, aku pikir aku sendirian di dunia, bahwa tidak ada yang bisa mengerti atau menerimaku. Pak Joko dan Bu Dewi bertukar pandangan emosional, sementara Andi berhenti bermain dengan ponselnya untuk mendengarkan temannya. Tapi kalian menunjukkan padaku bahwa keluarga bukan hanya yang memiliki darah yang sama. Keluarga adalah yang memilih untuk tinggal, yang memilih untuk mencintai, yang memilih untuk percaya. Lanjut Budi. Dan sekarang dengan proyek ini, aku melihat begitu banyak anak lain juga menemukan hal ini. Dia berhenti bermain sejenak, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Aku pikir kita perlu berbagi ini dengan lebih banyak orang, menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu merasa sendirian atau berbeda. Bu Dewi menghapus air mata diskret, sementara Pak Joko tersenyum dengan bangga. Andi sudah mengetik dengan penuh semangat di ponselnya, mungkin memperbarui blog project dengan berita terbaru. Jadi kamu ingin menerima? Tanya Pak Joko. Budi tersenyum, kembali memetik gitarnya. Ya, tapi dengan satu syarat, bahwa kota kita tetap menjadi basis segalanya. Bahwa tempat ini, dia memberi isyarat ke teras, ke jalan yang akrab, ke lingkungan yang telah menerimanya, tetap menjadi jantung proyek. Musik yang lahir di jarinya saat itu berbeda dari semua yang pernah diciptakannya. Itu adalah melodi yang berbicara tentang akar dan sayap, tentang tinggal dan pergi, tentang tumbuh tanpa melupakan dari mana dia berasal. Kurasa aku baru saja mengarang musik tema proyek baru, katanya, tersenyum. Dan di sana, di teras keluarga Joko di bawah langit berbintang, Budi memainkan untuk pertama kalinya Akar dan Sayap, musik yang segera akan dikenal sebagai himne tidak resmi gerakan inklusi melalui musik. Berita tentang ekspansi proyek dengan cepat menyebar di kota, koran lokal mendedikasikan satu halaman penuh untuk cerita, mengingat kembali perjalanan dari pertunjukan pertama hingga saat ini. Di antara banyak pesan dukungan dan ucapan selamat yang datang, satu surat secara khusus menarik perhatian Budi. Itu adalah amplop elegan dengan cap perusahaan Wijaya. Di dalamnya, sebuah surat tulisan tangan dari Hendra, ayah biologisnya. Budi mengenali tulisan tangan tegas dan kaku yang biasa dilihatnya di dokumen-dokumen yang tersebar di meja kantor istana. Budi tersayang, surat itu dimulai, "Aku telah mengikuti perjalananmu melalui surat kabar dan tidak bisa mengungkapkan betapa aku menyesal tidak melihat anak luar biasa yang selalu kamu miliki. Aku tidak meminta maaf. Aku tahu aku tidak layak. Tapi aku ingin membantu proyekmu dengan cara apapun yang aku bisa, bahkan jika dari jauh, bahkan jika anonim." Budi membaca dan membaca ulang surat itu beberapa kali, duduk di kursi rodanya di studio baru. Bu Dewi menemukannya begitu, tersesat dalam pikiran, kertas sedikit kusut di tangannya. "Apakah semuanya baik-baik saja, Nak?" tanyanya, memperhatikan ekspresi terpikirnya. "Bu Sin," kata Budi setelah beberapa saat, "menurutmu apakah orang bisa benar-benar berubah?" Bu Dewi duduk di sampingnya, mengambil tangannya di antara tangannya. "Aku percaya begitu, sayang. Tapi perubahan sejati membutuhkan lebih dari kata-kata. Itu membutuhkan tindakan, waktu, dan terutama kejujuran dengan diri sendiri."
Malam itu Budi mengarang musik baru. Itu berbeda dari semua yang pernah diciptakannya. Sebuah melodi yang berbicara tentang maaf, bukan sebagai penghapusan masa lalu tetapi sebagai jembatan ke masa depan. Saat bermain, dia menyadari bahwa kebencian yang dipikulnya perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih ringan. Pagi berikutnya, selama pertemuan dengan Pak Bambang untuk mendiskusikan detail ekspansi proyek, Budi membuat permintaan yang mengejutkan. Dia ingin pusat baru pertama diresmikan di jalan yang sama, di mana dia ditinggalkan. Kamu yakin? Tanya Pak Bambang terkejut. Ada tempat yang lebih mudah diakses, lebih sentral. Ya, jawab Budi dengan tegas. Saya ingin mengubah tempat kesedihan itu menjadi ruang harapan. Dan, dia ragu sejenak, saya ingin mengundang ayah biologis saya ke peresmian. Berita tentang pemilihan lokasi menyebar dengan cepat. Komunitas dimobilisasi dengan cara luar biasa. Petani di daerah itu menyumbangkan tanah. Pengusaha lokal menawarkan bahan bangunan. Dan sukarelawan hadir untuk membantu dalam pekerjaan. Pak Joko secara pribadi mengawasi konstruksi, memastikan setiap detail aksesibilitas sempurna. Bu Dewi mengatur kelompok penjahit untuk membuat tirai dan bantal untuk semua ruangan. Andi, seperti biasa, mendokumentasikan semuanya untuk blok proyek. Hari peresmian tiba dengan matahari yang cerah. Pusat baru itu adalah bangunan modern dan ramah dengan jendela besar yang membiarkan cahaya alami masuk dari segala sisi. Ramp dan lift memastikan akses ke semua lingkungan, dan setiap ruangan telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Upacara itu mengumpulkan ratusan orang. Sari dan siswa lain dari proyek asli telah menyiapkan presentasi khusus. Pejabat lokal, perwakilan dari yayasan internasional dan jurnalis bercampur dengan komunitas yang telah merangkul proyek sejak awal. Hendra Wijaya tiba dengan sederhana, mengenakan setelan sederhana sangat berbeda dari pakaian Italia mahal yang biasa dipakainya. Dia berdiri di belakang auditorium, mengamati semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ketika tiba waktunya untuk pidato peresmian, Budi mengejutkan semua orang dengan meminta agar ayah biologisnya bergabung dengannya di panggung. Gumaman melintasi penonton, tetapi Pak Joko dan Bu Dewi duduk di barisan depan tersenyum mendukung. Tempat ini, mulai Budi, suaranya jelas dan tegas, bisa menjadi hanya titik sedih lain di peta, tapi hari ini kita mengubahnya menjadi simbol permulaan baru. Karena kadang-kadang kita perlu kembali ke tempat-tempat yang melukai kita untuk benar-benar melangkah maju. Hendra berdiri di sampingnya, gemetar terlihat. Budi melanjutkan, aku belajar bahwa memaafkan bukan melupakan masa lalu, tetapi memilih untuk membangun masa depan yang berbeda. Ini adalah musik yang aku ciptakan berpikir tentang hal itu. Dan di sana, di hadapan semua orang, Budi memainkan Jembatan Tak Terlihat, melodi yang telah dia ciptakan setelah menerima surat itu. Musik itu berbicara tentang rekonsiliasi, penyembuhan jembatan yang dibangun, bukan dengan beton dan besi, tetapi dengan keberanian dan cinta. Ketika nada-nada terakhir menghilang di udara, Hendra berlutut di sebelah kursi Budi, air mata mengalir, bebas di wajahnya. Terima kasih, bisiknya, karena menjadi jauh lebih kuat dan bijak daripada yang pernah aku miliki. Budi tersenyum, mengulurkan tangan kepada ayah biologisnya. Itu bukan pengampunan lengkap. Beberapa luka membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Tapi itu adalah awal jembatan yang sedang dibangun melintasi jurang yang memisahkan mereka. Proyek Melodi Tanpa Batas telah berubah menjadi fenomena nasional. Dalam kurang dari setahun, pusat-pusat serupa diresmikan di 8 kota berbeda, masing-masing diadaptasi untuk kebutuhan lokal, tetapi mempertahankan esensi dari proyek asli, musik sebagai instrumen transformasi dan inklusi. Budi, sekarang berusia 12 tahun, bepergian ke seluruh negeri memberikan ceramah dan pertunjukan, selalu ditemani oleh Pak Joko atau Bu Dewi, yang bergantian sehingga dia tidak pernah merasa sendirian. Andi terus menjadi pendukung setianya, sekarang secara resmi bertanggung jawab atas komunikasi digital project, mengubah blog lama menjadi portal referensi tentang musik inklusif. Pada suatu pagi Kamis,
Selama konferensi video dengan koordinator, berbagai pusat sebuah berita tak terduga datang. Proyek tersebut telah dipilih untuk menerima Penghargaan Nasional Inklusi Budaya, penghargaan terpenting di sektor tersebut di negara itu. Dan ada lagi, umumnya Pak Bambang hampir tidak bisa menahan antusiasmenya. Mereka ingin kamu, Budi, menyiapkan presentasi khusus untuk upacara, sesuatu yang mewakili seluruh arti proyek. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh pusat proyek. Segera, pesan ucapan selamat mulai berdatangan dari semua penjuru negeri. Sari, yang sekarang mengajar gitar untuk pemula di pusat asli, adalah yang pertama menyarankan ide. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu bersama-sama? Sebuah presentasi dengan siswa dari semua pusat. Saran Sari menyalakan cahaya dalam pikiran Budi. Selama berbulan-bulan, dia telah mengumpulkan cerita dari siswanya, mengubahnya menjadi melodi-melodi kecil. Sekarang saatnya untuk menyatukan mereka menjadi sesuatu yang lebih besar. Mari kita ciptakan simfoni. Umumnya dia selama pertemuan dengan tim. Bukan simfoni tradisional, tetapi yang menceritakan kisah kita. Setiap pusat akan berkontribusi dengan satu gerakan, dan pada akhirnya, kita semua akan bermain bersama. Proyek itu ambisius, mengoordinasikan musisi dari berbagai kota dengan berbagai disabilitas dan tingkat pengalaman akan menjadi tantangan besar. Tetapi Budi telah belajar bahwa tantangan terbesar sering membawa penghargaan terbesar. Hendra Wijaya, yang perlahan membangun kembali hubungannya dengan putranya, menawarkan bantuan keuangan untuk memfasilitasi transportasi dan akomodasi semua peserta. Ini paling tidak yang bisa aku lakukan, katanya sekarang lebih rendah hati dan hadir dalam kehidupan Budi. Latihan dimulai secara virtual, dengan setiap pusat mengerjakan bagian komposisinya. Budi menghabiskan berjam-jam di studio, menyesuaikan aransemen untuk mengakomodasi kemampuan berbeda para musisi. Ketika beberapa instrumen perlu diadaptasi, Pak Joko selalu siap untuk menciptakan solusi kreatif di bengkelnya. Bu Dewi mengordinasikan logistik acara, mengubah meja jahitnya menjadi pusat komando improvisasi. Ini seperti mengatur pernikahan, candanya. Hanya saja alih-alih menyatukan dua orang, kita menyatukan seluruh negeri melalui musik. Seminggu sebelum penghargaan, semua musisi bertemu untuk pertama kalinya di pusat asli untuk latihan akhir. Ada lebih dari 100 orang, masing-masing dengan kisah unik keberhasilan. Pertemuan itu mengharukan, musisi yang sebelumnya hanya saling kenal, melalui panggilan video, akhirnya bisa bermain bersama. Sari, sekarang gitaris terampil, akan menjadi solois di salah satu bagian terpenting simfoni. Ingat pertama kali aku bermain? Tanyanya kepada Budi selama istirahat. Aku tidak pernah membayangkan aku akan sampai di sini. Latihan jauh lebih dari persiapan musikal. Itu adalah perayaan pencapaian. Setiap nada yang salah diterima dengan sabar. Setiap keberhasilan dirayakan dengan antusias. Musik menjadi lebih kuat setiap hari, seperti ikatan antara para peserta. Andi mendokumentasikan semuanya, menciptakan seri khusus untuk portal project. Orang-orang perlu melihat ini, katanya, merekam belakang panggung latihan. Mereka perlu mengerti bahwa ini bukan hanya tentang musik, ini tentang mengubah hidup. Pada malam sebelum presentasi, Budi mengumpulkan semua musisi untuk latihan, akhir di teras rumahnya yang diperluas, tempat di mana semuanya dimulai. Di bawah bintang-bintang, simfoni mendapatkan dimensi hampir ajaib. Apakah kalian menyadari apa yang kita bangun bersama? Tanya Budi kepada kelompok. Masing-masing dari kita datang ke sini membawa cerita rasa sakit, keterbatasan, tidak bisa. Tapi lihat kita sekarang, kita menulis ulang cerita-cerita itu dengan musik. Pak Joko mengamati dari bengkel dan Bu Dewi dari dapur bertukar pandangan emosional. Putra mereka bukan lagi hanya anak yang ketakutan yang mereka temukan di jalan. Dia adalah pemimpin yang menginspirasi orang lain untuk menemukan suara mereka sendiri. Malam itu, setelah semua orang pergi, Budi tinggal lebih lama di teras memetik gitarnya. Melodi yang muncul lembut dan kontemplatif seperti doa syukur itu adalah caranya berterima kasih untuk setiap orang yang telah melintasi jalannya, untuk setiap tantangan yang telah menguatkannya, untuk setiap nada
yang telah membantu menyembuhkan hatinya. Hari penghargaan terbit dengan energi khusus di udara. Teater Besar Ibu Kota telah sepenuhnya diadaptasi untuk menerima musisi proyek. Ramp, lift, dan ruang khusus telah dipasang di semua sektor. Di pintu masuk, pameran foto menceritakan kisah Melodi Tanpa Batas, dari pertunjukan pertama Budi hingga saat ini. Di belakang panggung, gerakan intens. Bu Dewi membantu merapikan kostum musisi, semua mengenakan kemeja putih dengan pita berwarna, melambangkan keragaman proyek. Pak Joko melakukan penyesuaian terakhir pada instrumen yang diadaptasi, memastikan semuanya berfungsi dengan sempurna. Budi, di ruang gantinya, mengamati melalui jendela antrean yang terbentuk di pintu masuk teater. Orang-orang dari semua bagian, negeri telah datang untuk menghadiri acara tersebut. Di antara mereka, banyak keluarga dengan anak-anak disabilitas, banyak yang terinspirasi untuk memulai studi musik mereka sendiri setelah mengenal proyek tersebut. "Siap?" tanya Andi, memasuki ruang ganti dengan tablet setianya. Media sosial meledak, siaran langsung sudah memiliki lebih dari 50.000 orang menunggu. Sari mengetuk pintu sesaat kemudian, matanya bersinar dengan harapan. "Budi, kamu perlu melihat ini. Ada seorang gadis di luar yang datang dari Sumatera hanya untuk melihat kita bermain. Dia mengatakan dia mulai mengambil pelajaran musik setelah menonton videomu." Hati Budi dipenuhi emosi. Setiap cerita seperti ini mengkonfirmasi bahwa mereka berada di jalan yang benar. Hendra Wijaya yang berada di antara penonton dengan sponsor lain telah mengirim pesan lebih awal. "Anakku, hari ini kamu tidak hanya menerima penghargaan, kamu mengubah negara." Ketika tiba saatnya untuk presentasi, teater benar-benar penuh. Budi mengarahkan kursi rodanya ke tengah panggung, di mana mikrofon yang khusus disesuaikan menunggunya. Lebih dari 100 musisi proyek menempati panggung di berbagai tingkat, menciptakan gambar mengesankan inklusi dan keragaman. "Selamat malam," mulai Budi, suaranya jelas dan percaya diri. "Simfoni yang akan kami presentasikan hari ini disebut Suara-Suara dari Keheningan. Setiap gerakan menceritakan kisah seseorang yang menemukan dalam musik cara mereka untuk mengekspresikan diri, bermimpi, ada." Gerakan pertama dimulai lembut, dengan Sari melakukan solo gitar yang mewakili awal perjalanan. Secara bertahap, instrumen lain bergabung. Piano dimainkan oleh seorang anak dengan cerebral palsy, seruling di tangan seorang gadis buta, perkusi dikomandoi oleh sekelompok anak-anak dengan berbagai disabilitas. Musik tumbuh dalam kompleksitas dan keindahan, setiap nada membawa cerita keberhasilan. Di tengah presentasi ada momen yang sangat menyentuh, ketika semua musisi berhenti, meninggalkan hanya suara napas mereka memenuhi teater, pengingat kuat bahwa musik dimulai dengan tindakan sederhana hidup. Gerakan akhir menyatukan semua instrumen dalam ledakan suara dan emosi. Budi sekarang bermain gitarnya bersama kelompok, merasakan setiap nada bergema dalam jiwanya. Simfoni berakhir dengan crescendo kuat, melambangkan kekuatan yang lahir dari persatuan perbedaan. Ketika nada terakhir bergema melalui teater, ada momen keheningan absolut sebelum penonton meledak dalam tepuk tangan. Orang-orang menangis, berpelukan, bertepuk tangan berdiri. Sambutan berlangsung lebih dari 10 menit. Momen penghargaan sama menyentuhnya. Budi menerima trofi tidak hanya atas namanya, tetapi atas nama setiap orang yang telah berkontribusi untuk mewujudkan proyek. Dalam pidato terima kasihnya, dia mengejutkan semua. "Penghargaan ini bukan titik akhir, ini koma. Hari ini, saya mengumumkan bahwa Melodi Tanpa Batas sedang berubah menjadi yayasan internasional. Kami akan membawa musik dan harapan untuk anak-anak dengan disabilitas di seluruh dunia." Berita itu diterima dengan gelombang tepuk tangan baru. Di belakang panggung, Pak Joko dan Bu Dewi berpelukan terharu, sementara Andi sudah memperbarui portal dengan berita tersebut. Sari di samping Budi tersenyum dengan air mata di matanya. Setelah upacara sudah larut malam, keluarga Joko berkumpul di restoran kecil untuk merayakan. Budi melihat ke orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, yang telah menyelamatkannya, tidak hanya dari ditinggalkan secara fisik, tetapi dari kesepian jiwa. Andi teman tanpa syaratnya. Sari,
simbol hidup dampak proyek, dan begitu banyak orang lain yang telah bergabung dalam perjalanannya. Kamu tahu, katanya, memetik akor tak terlihat di udara. Aku pikir akhirnya aku mengerti sesuatu yang penting. Bukan kaki yang membawa kita ke mimpi kita, itu hati. Bu Dewi tersenyum memegang tangan putranya. Dan hatimu, sayang, cukup besar untuk merangkul seluruh dunia. Malam baru saja dimulai, dan dengannya bab baru dalam kisah Budi dan Melodi Tanpa Batas. Musik yang lahir dari rasa sakit yang mendalam sekarang berubah menjadi simfoni harapan, bergema melalui hati di seluruh dunia. Pengumuman ekspansi internasional Melodi Tanpa Batas menarik perhatian dunia. Organisasi dari berbagai negara mulai menghubungi, tertarik untuk meniru model yang telah mengubah begitu banyak kehidupan di Indonesia. Budi, sekarang berusia 13 tahun, melihat mimpinya mendapatkan dimensi yang tak pernah dibayangkannya. Kemitraan internasional pertama dibentuk dengan organisasi Malaysia, menciptakan jembatan alami melalui kedekatan geografis. Budi dan timnya menghabiskan berminggu-minggu menyesuaikan metode pengajaran dan menerjemahkan materi, selalu mempertahankan prinsip fundamental project, musik sebagai bahasa universal inklusi. Luar biasa memikirkan bahwa kita memulai ini di teras kita, komentar Pak Joko selama panggilan video dengan tim dari Kuala Lumpur. Bu Dewi di sampingnya menjahit bendera-bendera kecil dari berbagai negara untuk mendekorasi pusat asli, sekarang dianggap sebagai markas dunia proyek tersebut. Andi, yang telah mengubah portal proyek menjadi platform multibahasa, hampir tidak bisa menahan antusiasmenya. Budi, ada orang dari semua benua mengakses situs. Kemarin saya menerima pesan dari Jepang, Afrika Selatan, bahkan Islandia. Dampak internasional membawa tantangan dan pembelajaran baru. Setiap budaya memiliki cara sendiri melihat musik dan disabilitas. Budi menyadari bahwa mereka perlu fleksibel, menyesuaikan proyek dengan realitas lokal tanpa kehilangan esensinya. Suatu sore, saat menyiapkan materi untuk lokakarya online dengan pendidik dari berbagai negara, Budi menerima kunjungan tak terduga. Sari, sekarang seorang remaja percaya diri dan koordinator junior project, membawa kejutan. Sekelompok anak-anak dari pusat telah menyiapkan presentasi khusus. Mereka menciptakan sesuatu yang berbeda, jelas Sari, matanya bersinar dengan kegembiraan. Ini adalah musik yang mencampur suara dari berbagai negara, tetapi dengan cara mereka. Presentasi itu mengungkapkan, anak-anak telah meneliti instrumen dan ritme dari berbagai budaya, mengadaptasinya ke kemampuan mereka. Seorang anak dengan cerebral palsy menciptakan suara drum Afrika, menggunakan tablet yang diprogram khusus. Seorang gadis buta mereproduksi melodi India di keyboard yang diadaptasi. Kalian benar-benar mengerti, kata Budi, terharu setelah presentasi. Musik tidak memiliki batas, seperti mimpi tidak memiliki batasan. Pengalaman itu menginspirasi arah baru untuk proyek. Budi mulai bekerja pada program pertukaran virtual, di mana siswa dari berbagai negara bisa berbagi pengalaman mereka dan menciptakan musik bersama menggunakan teknologi adaptif. Hendra Wijaya, yang terus mendukung proyek, sekarang dengan cara yang lebih dekat dan rendah hati, menyarankan pembuatan dana internasional untuk pengembangan instrumen yang diadaptasi. Setiap anak memiliki cara unik membuat musik, jelasnya selama pertemuan. Kita perlu memastikan bahwa semua memiliki akses ke instrumen yang sesuai. Proyek berkembang, tetapi Budi bertekad untuk mempertahankan akarnya. Setiap hari Rabu, dia masih mengajar secara pribadi di pusat asli. Itu adalah caranya mengingat di mana semuanya dimulai dan tetap terhubung dengan esensi proyek. Selama salah satu kelas tersebut, dia bertemu Rizal, seorang anak berusia 7 tahun dengan kisah yang menyentuhnya secara mendalam. Rizal lahir tanpa lengan, tetapi mengembangkan teknik mengesankan bermain piano dengan kaki. Tekadnya mengingatkan Budi pada perjalanannya sendiri. Kamu tahu mengapa aku mulai bermain? Tanya Rizal setelah kelas. Aku melihat videomu di internet. Jika kamu bisa membuat musik di kursi roda, aku juga bisa melakukannya dengan caraku. Kata-kata itu terus bergema dalam pikiran Budi. Malam itu, duduk di teras keluarganya, dia mulai mengarang karya baru. Itu berbeda dari semua yang pernah diciptakannya.
sebuah komposisi yang merayakan tidak hanya keberhasilan, tetapi keindahan unik dari setiap cara membuat musik. Ini seperti mosaik suara, jelasnya kepada Pak Joko dan Bu Dewi, yang selalu menjadi yang pertama mendengar kreasi barunya. Setiap bagian berbeda, tetapi bersama-sama membentuk sesuatu yang lebih besar dan lebih indah. Komposisi yang dia sebut Simfoni Jalan akan menjadi karya resmi pertama program pertukaran internasional. Idenya adalah bahwa musisi dari berbagai negara menambahkan interpretasi mereka sendiri, menciptakan karya yang benar-benar global. "Kamu menciptakan lebih dari musik, Nak," kata Bu Dewi, mengamati Budi bekerja di komputer, mengadaptasi partitur untuk berbagai kebutuhan. "Kamu menciptakan jembatan antara orang-orang, antara budaya, antara cara melihat dunia." Pak Joko yang baru saja kembali dari sesi lain pemasangan peralatan yang diadaptasi, menambahkan, "Dan yang terpenting, kamu menunjukkan bahwa tidak ada batas bagi mereka yang bermimpi besar." Budi tersenyum, jari-jarinya secara alami menemukan akor di gitarnya. Musik yang lahir sekarang berbeda dari melodi kesepian pertama yang telah diciptakannya di Istana Sunyi. Ini adalah musik yang membawa dalam nada-nadanya kekuatan ribuan cerita, mimpi bersama, penghalang yang diruntuhkan. Malam itu, sementara bulan naik di langit, suara gitar Budi bercampur dengan suara anak-anak bernyanyi dalam bahasa. Berbeda melalui komputer, paduan suara virtual yang tidak mengenal batas, yang tidak melihat keterbatasan, yang merayakan musik dalam semua bentuk yang mungkin. Dengan ekspansi internasional proyek berjalan dengan baik, Budi merasakan kebutuhan untuk terhubung kembali dengan asal-usulnya. Pada suatu pagi minggu, dia meminta Pak Joko untuk membawanya ke jalan di mana semuanya dimulai. Tempat itu sekarang ditransformasi oleh pusat musik tidak dapat dikenali, di mana sebelumnya hanya ada kesendirian, sekarang berdenyut kehidupan dan musik. "Ayah," panggil Budi sementara mereka mengamati gerakan siswa yang datang untuk kelas minggu. "Apakah ayah percaya pada takdir?" Pak Joko menyesuaikan kursi Budi di bawah bayangan pohon yang baru ditanam. "Aku percaya bahwa hidup menampilkan jalan kepada kita, Nak, tapi kitalah yang memilih bagaimana berjalan di atasnya." Percakapan terganggu oleh kedatangan kelompok, khususnya mereka adalah siswa internasional pertama proyek, berasal dari berbagai negara, untuk program perendaman 3 bulan. Di antara mereka adalah Lin, seorang gadis Tionghoa dengan cerebral palsy yang telah menonjol dalam kelas online. "Budi," seru dia dalam bahasa Indonesia dengan aksen. "Akhirnya kami mengenal tempat di mana semuanya dimulai." Melihat proyek melalui mata para musisi muda internasional membawa perspektif baru bagi Budi. Masing-masing dari mereka membawa tidak hanya kisah keberhasilan mereka sendiri, tetapi juga harapan komunitas mereka. Selama makan siang komunal yang diorganisir Bu Dewi setiap minggu, cerita-cerita bercampur dalam bahasa dan aksen yang berbeda. Ahmed, seorang anak Suriah, menceritakan bagaimana musik membantunya mengatasi trauma perang. Yuki, seorang gadis muda Jepang, berbagi bagaimana proyek telah mengubah persepsi tentang disabilitas di kotanya. Andi selalu memperhatikan media sosial, mendokumentasikan setiap momen. "Budi, kamu harus melihat ini," panggilnya, menunjukkan tabletnya. Cerita mereka menginspirasi orang-orang di mana-mana. "Kita sudah memiliki permintaan untuk membuka pusat di 15 negara lain." Sari, yang membantu mengordinasikan aktivitas hari itu, mendekat dengan ide. "Bagaimana kalau kita membuat film dokumenter? Bukan tentang proyek itu sendiri, tetapi tentang cerita-cerita di baliknya." Saran Sari menyalakan cahaya dalam pikiran Budi. Saatnya untuk menceritakan kisah lengkap, bukan hanya perjalanan pribadinya, tetapi bagaimana momen ditinggalkan itu telah berubah menjadi gerakan global inklusi dan harapan. "Tapi harus dimulai di sini," kata Budi, menunjuk titik persis jalan di mana Pak Joko dan Bu Dewi menemukannya. "Karena jalan ini tidak lagi menjadi tempat kesedihan. Ini di mana aku menemukan bahwa kadang-kadang kita perlu tersesat untuk menemukan diri kita." Hendra, yang berpartisipasi secara diskret dalam aktivitas proyek, menawarkan diri untuk mendanai dokumenter.
Transformasi pribadinya sama pentingnya dengan ekspansi proyek. Dari ayah yang tidak hadir menjadi pendukung berdedikasi, ceritanya juga menjadi bagian penting dari narasi. Aku tidak ingin muncul terlalu banyak, katanya kepada Budi selama jeda dalam syuting. Cerita ini tentang bagaimana kamu mengubah rasa sakit menjadi musik, bukan tentang penyesalanku. Budi mengambil gitarnya, sama dengan yang dia gunakan di presentasi pertamanya, dan mulai memainkan melodi baru. Itu adalah komposisi yang telah dia simpan di hatinya, menunggu saat yang tepat untuk berbagi. Musik ini disebut jalan pertemuan, jelasnya kepada kelompok yang berkumpul untuk mendengarkan. Karena di sini, di tempat persis ini, aku belajar bahwa keluarga bukan yang meninggalkanmu, tetapi yang memilih untuk tinggal. Saat bermain, Budi mengamati wajah-wajah di sekitarnya, Pak Joko dan Bu Dewi, orang tua sejatinya dalam semua arti yang penting. Andi, teman yang tidak pernah meninggalkan sisinya. Sari, siswa pertama dan sekarang mitra dalam proyek. Hendra, pengingat bahwa pengampunan bisa menjadi jalan penyembuhan. Dan semua teman internasional baru, masing-masing membawa sepotong mimpi yang dimulai di jalan itu. Musik berbicara tentang kehilangan dan pertemuan, tentang rasa sakit dan penyembuhan, tentang kesepian dan komunitas. Tapi di atas segalanya, ia berbicara tentang cinta, jenis cinta yang tidak melihat keterbatasan, yang tidak mengenal batas, yang mengubah hidup. Kamu tahu apa yang paling menggerakkanku, kata Bu Dewi kemudian, sementara semua berbagi kopi di teras yang diperluas pusat. Melihat bagaimana momen yang begitu sulit berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari kita semua. Pak Joko, yang masih bertekad menjaga alatnya, selalu dekat untuk adaptasi apapun yang diperlukan, melengkapi, dan berpikir bahwa semuanya dimulai dengan seorang anak dan gitarnya mencoba memberi suara pada apa yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Budi tersenyum, jari-jarinya secara alami menemukan akor di gitarnya. Musik yang lahir sekarang berbeda, bukan lagi ekspresi kesepian tetapi perayaan semua jalan yang mengarah ke sini. Bukan kaki yang membawa kita ke tujuan kita, katanya, mengulangi kata-kata yang telah menjadi moto proyek, adalah mimpi, keberanian, dan orang-orang yang memilih untuk berjalan di sisi kita. 5 tahun telah berlalu sejak awal Melodi Tanpa Batas. Budi, sekarang berusia 15 tahun, mengamati dari panggung teater terbesar di ibu kota latihan untuk apa yang akan menjadi presentasi terbesar yang pernah dilakukan oleh proyek. Transmisi simultan yang menghubungkan musisi dari semua pusat di seluruh dunia. Acara tersebut akan merayakan tidak hanya ulang tahun proyek, tetapi juga peresmian Universitas Seni Inklusif. Mimpi yang bahkan tidak diketahui Budi hingga melihatnya menjadi kenyataan. Kampus sepenuhnya diadaptasi dan dilengkapi dengan teknologi terkini, akan menawarkan pelatihan dalam musik, tari, teater, dan seni visual untuk orang-orang dengan berbagai jenis disabilitas. Aku masih ingat, hari pertama aku melihatmu bermain. Gitar, kata Sari. Sekarang seorang gadis muda berusia 14 tahun, dan siswa pertama yang diterima untuk kursus musik universitas. Siapa yang menduga momen itu akan mengubah begitu banyak hidup? Latihan mengumpulkan lebih dari 500 musisi secara langsung, dengan 2.000 lainnya terhubung secara virtual dari berbagai negara. Teknologi yang dikembangkan khusus untuk proyek memungkinkan semua bermain bersama secara real-time, menciptakan orkestra global yang sejati. Andi, yang telah menjadi direktur komunikasi proyek di usia 16 tahun, mengordinasikan tim internasional komunikator muda. Setiap cerita yang kita bagikan menginspirasi lebih banyak orang untuk percaya pada mimpi mereka. Jelasnya, menunjukkan statistik terbaru proyek, lebih dari 50.000 siswa di 30 negara. Pak Joko dan Bu Dewi mengamati semuanya dengan bangga dari balkon khusus. Hidup mereka telah berubah sepenuhnya sejak pagi itu di jalan, tetapi mereka mempertahankan kesederhanaan dan cinta yang menjadi ciri mereka. Pak Joko masih bertekad untuk secara pribadi mengawasi adaptasi instrumen di Laboratorium Teknologi Asistif Universitas, sementara Bu Dewi mengordinasikan program penerimaan untuk keluarga siswa baru.
Hendra Wijaya, yang selama bertahun-tahun telah menjadi sekutu penting proyek, tiba dengan sederhana untuk latihan. Transformasinya terlihat tidak hanya dalam tindakannya, tetapi dalam pandangannya. Pengusaha dingin telah memberi jalan kepada pria yang lebih manusiawi, yang telah belajar nilai sebenarnya dari hal-hal yang penting. Anakku, panggilnya, mendekati. Budi, selama istirahat, aku membawa sesuatu yang mungkin kamu ingin gunakan besok. Di tangannya ada kotak beludru biru kecil. Di dalamnya, pik gitar emas dengan inskripsi, musik tidak mengenal batasan, hanya cakrawala. Budi memegang pik dengan hati-hati, merasakan berat tidak hanya dari logam berharga, tetapi simbolisme momen itu. "Terima kasih, Ayah," jawabnya, menggunakan kata itu untuk pertama kalinya untuk menyapa Hendra. Momen itu tidak luput dari perhatian siapapun. Latihan berlanjut sepanjang malam. Simfoni kehidupan, seperti yang dijuluki Budi untuk komposisi khusus acara tersebut, adalah karya terambisiusnya hingga saat ini. Setiap gerakan mewakili fase berbeda proyek, berpuncak pada akhir yang menyatukan semua cerita dalam perayaan keberhasilan dan harapan. Selama istirahat, Budi mengumpulkan semua musisi yang hadir untuk berbagi pemikirannya. "Aku melihat masing-masing dari kalian dan melihat jauh lebih dari musisi. Aku melihat para pemimpi yang tidak menerima tidak yang diberikan hidup kepada mereka. Aku melihat pejuang yang mengubah perbedaan mereka menjadi kekuatan. Aku melihat seniman yang membuktikan setiap hari bahwa musik tidak membutuhkan jalan tunggal untuk menyentuh hati." Rizal, anak yang bermain piano dengan kaki dan sekarang adalah salah satu guru termuda proyek, menambahkan, "Dan kamu menunjukkan kepada kami bahwa kadang-kadang kita hanya membutuhkan seseorang yang percaya pada kita untuk menemukan apa yang mampu kita lakukan." Malam turun di kota ketika latihan akhirnya selesai. Budi tetap sendirian di panggung untuk beberapa saat, gitarnya di pangkuannya, mengingat kembali perjalanan yang telah membawanya ke sini. Lampu teater menciptakan bayangan menari yang mengingatkan pada istana lama. Tetapi sekarang mereka tidak lagi membawa kesepian. Mereka hanya bagian dari pertunjukan kehidupan. Dari tempatnya di panggung, dia bisa melihat foto-foto yang mendekorasi lobi teater, gambar-gambar yang menceritakan kisah proyek. Yang pertama menonjol menunjukkan jalan lama di mana semuanya dimulai. Di sebelahnya foto terkini lokasi yang sama, sekarang berubah menjadi pusat seni dan inklusi. "Musik selalu berada di dalamku," renungnya Budi, memetik lembut gitarnya. "Aku hanya perlu menemukan orang-orang yang tepat untuk membantuku mengeluarkannya." Nada-nada lembut bergema melalui teater kosong, membawa berat semua cerita yang terjalin dalam proyek ini. Ini lebih dari musik. Ini adalah kesaksian tentang bagaimana cinta, tekad, dan seni bisa mengubah tidak hanya hidup tetapi seluruh dunia. Ketika Budi akhirnya meninggalkan teater malam itu, bulan purnama menerangi langit seperti sorotan alam. Besoknya dunia akan menyaksikan bukan hanya konser, tetapi perayaan mimpi yang telah dimulai dengan seorang anak kesepian di kursi roda dan sekarang menyentuh ribuan hati di seluruh planet. Hari besar menyambut dengan energi unik di udara. Teater dengan kapasitas 3.000 orang benar-benar penuh. Layar raksasa telah dipasang di alun-alun luar untuk mengakomodasi ribuan orang yang tidak mendapatkan tiket. Di media sosial, jutaan menunggu siaran langsung yang akan menghubungkan musisi dari semua benua. Di belakang panggung, Budi menyesuaikan dasi kupu-kupunya, hadiah khusus dari Bu Dewi yang telah menjahitnya dengan tangan. Pak Joko memeriksa untuk terakhir kalinya kursi roda khusus yang telah diciptakannya untuk pertunjukan, dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan mobilitas lebih besar di panggung. Sari, berpakaian dalam gaun biru yang elegan, mengoordinasikan persiapan terakhir dengan musisi yang lebih muda. Andi memimpin tim komunikasi yang mencakup profesional dari berbagai negara, semuanya berdedikasi untuk memastikan bahwa setiap momen dicatat dan dibagikan dengan dunia. 5 menit. Umumnya Pak Bambang, sekarang Direktur Eksekutif Yayasan Melodi Tanpa Batas. Produser yang telah menemukan Budi di festival pertama itu tersenyum dengan bangga melihat bagaimana prodigi kecilnya
telah berubah menjadi pemimpin yang menginspirasi. Hendra, Wijaya mendekati Budi sesaat sebelum dimulainya pertunjukan. "Anakku," katanya, suaranya tersendat. "Aku ingin kamu tahu bahwa kamu telah mengajarkanku lebih banyak tentang kekuatan dan martabat daripada orang lain dalam hidupku." Momen itu terganggu oleh Pak Joko dan Bu Dewi yang datang untuk memberikan pelukan terakhir kepada putra mereka sebelum pertunjukan. Ketiganya membentuk keluarga yang telah disatukan takdir dengan cara yang tidak mungkin, tetapi sempurna. "Pergilah dan tunjukkan kepada dunia kekuatan musik," bisik Bu Dewi, merapikan rambut putranya untuk terakhir kalinya. Lampu mulai meredup dan keheningan penuh harapan menguasai teater. Budi mengarahkan kursinya ke tengah panggung di mana satu sorotan lampu meneranginya. Gitarnya, sama dengan yang telah digunakannya dalam presentasi publik pertamanya, bersinar di bawah cahaya. "Selamat malam," suaranya terdengar jelas melalui pengeras suara. "Hari ini kami tidak hanya akan mempresentasikan konser. Kami akan berbagi kisah transformasi tentang bagaimana musik dapat menghancurkan hambatan dan membangun jembatan antara hati." Dengan gerakan lembut, Budi mulai memainkan akor pertama, Simfoni Kehidupan. Secara bertahap, musisi lain bergabung. Pertama yang hadir di panggung, kemudian yang terhubung secara virtual dari berbagai bagian dunia. Layar raksasa menunjukkan wajah-wajah tersenyum musisi dari semua benua, disatukan oleh musik. Setiap gerakan simfoni menceritakan bagian dari kisah. Yang pertama, melankolis dan kesepian, mewakili hari-hari di istana. Yang kedua, menerjemahkan dalam nada momen ditinggalkan dan pertemuan dengan Pak Joko dan Bu Dewi. Yang ketiga, merayakan penemuan musik sebagai bentuk ekspresi. Pada momen paling menyentuh presentasi, Budi mengundang Sari ke panggung. Bersama-sama mereka melakukan duet yang telah mereka gubah, khusus untuk acara tersebut. Musik yang berbicara tentang bagaimana tindakan kebaikan dapat mengubah takdir seseorang. Penonton menonton dalam keheningan penuh hormat, banyak dengan air mata di mata mereka. Di layar dimungkinkan untuk melihat orang-orang berpelukan di berbagai bagian dunia, semuanya terhubung oleh emosi yang sama. Grand finale menyatukan semua musisi dalam ledakan suara dan warna. Simfoni Kehidupan mencapai puncaknya dengan melodi yang memadukan elemen dari berbagai budaya musik, menciptakan harmoni unik dan kuat. Ketika nada terakhir bergema melalui teater, ada momen keheningan mutlak sebelum penonton meledak dalam tepuk tangan. Sambutan berlangsung lebih dari 15 menit dengan orang-orang berdiri berteriak bravo dalam bahasa yang berbeda. Budi mengamati adegan dengan hati meluap dengan emosi. Dia melihat orang tuanya menangis di baris pertama. Hendra bertepuk tangan bangga di sebelah mereka. Sari dan Andi merayakan dengan musisi lain. Pak Bambang secara diskret menghapus air mata. "Ini bukan hanya ceritaku," katanya di mikrofon ketika tepuk tangan akhirnya mereda. "Ini adalah cerita setiap orang yang pernah merasa berbeda, yang pernah memiliki mimpi dipertanyakan. Ini adalah bukti bahwa musik, seperti cinta, tidak mengenal batasan." Pada saat itu, sebagai kejutan akhir, paduan suara 1000 suara mulai bernyanyi di bangku. Penonton show mereka adalah siswa dari semua pusat proyek. Masing-masing membawa cahaya kecil. Musik yang mereka nyanyikan, bersinar harapan, telah digubah secara kolektif oleh siswa dari berbagai negara. Teater berubah menjadi lautan cahaya dengan penonton secara spontan bergabung dengan paduan suara. Pesannya jelas, musik memiliki kekuatan untuk menyatukan, menyembuhkan, mengubah. Beberapa saat kemudian, setelah semua perayaan berakhir, Budi kembali ke panggung yang kini kosong. Dia memetik beberapa akor lembut di gitarnya, mengingat kembali perjalanan yang telah ditempuh. Dari kesendirian istana hingga koneksi dengan ribuan orang di seluruh dunia, perjalanannya adalah bukti kekuatan transformatif seni. Musik, pikirnya, hanyalah awal. Keajaiban sebenarnya terjadi ketika kita membuka hati kita untuk kemungkinan tak terbatas yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan begitulah, di bawah lampu-lampu terakhir teater, Budi Joko, anak yang suatu hari ditinggalkan di jalan sepi, tersenyum,
mengetahui bahwa musiknya akan terus bergema, menginspirasi dan mengubah kehidupan untuk generasi mendatang. Pengumuman ekspansi Melodi Tanpa Batas menjadi yayasan internasional menarik perhatian dari seluruh dunia. Dalam minggu-minggu berikutnya, undangan dari berbagai negara mulai berdatangan, meminta Budi untuk berbagi visinya di konferensi global dan forum pendidikan. Bagaimana bisa seorang anak mengubah paradigma tentang disabilitas begitu drastis? Tanya seorang jurnalis dalam wawancara yang disiarkan secara internasional. Budi yang duduk di kursi rodanya dengan gitar di pangkuannya menjawab dengan senyum sederhana, "Bukan saya yang mengubahnya, tetapi musik. Saya hanya menjadi jembatan antara keduanya." Ketika diminta untuk mendefinisikan misi Melodi Tanpa Batas, Budi memberi jawaban yang segera menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita tidak mengajarkan orang dengan disabilitas untuk bermain musik. Kita mengajarkan dunia untuk mendengarkan suara yang selama ini diabaikan. Yayasan tersebut berkembang dengan kecepatan luar biasa. Dalam 2 tahun, pusat-pusat Melodi Tanpa Batas telah dibuka di 25 negara, masing-masing mengadaptasi model dasar untuk menghormati kebutuhan dan budaya lokal. Di Afrika, program ini terintegrasi dengan tradisi musik komunal. Di Eropa, fokus pada musik klasik dan kontemporer. Di Amerika Selatan, ritme dan tarian menjadi elemen utama. Hendra Wijaya, yang telah sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk mendukung visi putranya, memimpin pembentukan dana abadi Melodi Tanpa Batas, memastikan bahwa program-program tersebut akan terus berlanjut untuk generasi mendatang. Transformasinya dari ayah yang absen menjadi pendukung yang berdedikasi adalah salah satu dari banyak kisah transformasi yang muncul dari proyek tersebut. Sari, yang telah menjadi musisi berbakat, memimpin divisi pendidikan yayasan, mengembangkan kurikulum khusus yang menggabungkan terapi musik dengan pendidikan seni tradisional. Metodologinya diakui oleh universitas-universitas terkemuka dan diadopsi di program-program pendidikan inklusi di seluruh dunia. Andi, dengan bakat komunikasinya, menjadi juru bicara yayasan, melakukan tur dunia untuk berbagi kisah-kisah inspiratif dari program tersebut. Blognya, yang dimulai sebagai proyek sederhana, telah berkembang menjadi platform digital yang menghubungkan ribuan musisi dengan disabilitas, menciptakan komunitas global yang saling mendukung. Pak Joko tetap menjadi inovator di balik teknologi. Adaptif Yayasan bekerja dengan insinyur dari berbagai negara untuk terus menciptakan instrumen yang bisa dimainkan oleh orang-orang dengan berbagai jenis disabilitas. Bengkel kecilnya telah berkembang menjadi laboratorium penelitian penuh, di mana ide-ide revolusioner lahir setiap hari. Bu Dewi, dengan kehangatan dan kebijaksanaannya, menjadi ibu bagi seluruh gerakan, memastikan bahwa di tengah ekspansi global, nilai-nilai keluarga dan penerimaan tetap menjadi jantung dari semua yang dilakukan yayasan. Rizal, anak tanpa lengan yang memainkan piano dengan kakinya, kini menjadi komposer terkenal, musiknya dipentaskan di ruang konser bergengsi di seluruh dunia. Setiap pertunjukannya membuka mata banyak orang tentang kemungkinan tak terbatas ketika bakat bertemu dengan kesempatan. Pada hari ulang tahun ke-17 Budi, sebuah pengumuman mengejutkan dunia musik. UNESCO telah memberikan penghargaan Perdamaian Internasional kepada Melodi Tanpa Batas atas kontribusinya dalam mempromosikan pemahaman antar budaya dan inklusi sosial melalui musik. Upacara penerimaan diadakan di Paris dengan hadirin dari seluruh dunia. Ketika Budi naik ke panggung didorong oleh Pak Joko yang kini berambut putih, seluruh aula berdiri memberikan penghormatan. Gitarnya, yang sama yang digunakannya dalam pertunjukan pertama bertahun-tahun yang lalu, masih setia di pangkuannya. Musik telah memberikan saya suara ketika saya tidak memilikinya, kata Budi dalam pidatonya. Hari ini saya menerima penghargaan ini bukan atas nama diri saya sendiri, tetapi atas nama setiap anak yang pernah merasa diabaikan, setiap orang yang pernah diberitahu bahwa mereka tidak bisa, dan terutama atas nama 2 orang luar biasa yang menemukan seorang anak ketakutan di jalan sepi dan membawanya pulang. Pak Joko dan Bu Dewi
duduk di barisan depan menangis tanpa malu. Di sebelah mereka, Hendra Wijaya menundukkan kepala dalam refleksi diam. Sari dan Andi, bersama dengan ribuan siswa Melodi Tanpa Batas dari seluruh dunia, menyaksikan dari layar besar yang ditempatkan di pusat-pusat mereka masing-masing. Sebagai penutup upacara, Budi memainkan komposisi khusus yang telah diciptakannya untuk acara tersebut. Simfoni Kehidupan Baru adalah karya yang menampilkan elemen musik dari semua budaya di mana Melodi Tanpa Batas telah membangun akar. Saat dia bermain, musisi dari pusat-pusat di seluruh dunia bergabung secara virtual, menciptakan orkestra global yang menghapus semua batasan geografis dan fisik. Nada-nada terakhir dari simfoni melayang di udara, meninggalkan pesan yang jelas. Musik seperti cinta adalah bahasa yang berbicara kepada semua hati, melampaui semua hambatan. Malam itu, kembali di kamar hotelnya, Budi duduk di jendela, memandang lampu-lampu Paris. Di tangannya, dia memegang foto usang gambar dirinya sebagai anak kecil ketakutan, baru ditemukan di jalan oleh Pak Joko dan Bu Dewi. Perjalanan dari momen itu hingga saat ini tampak hampir tidak mungkin, namun di sanalah dia berada. "Kamu memikirkan apa, Nak?" tanya. Bu Dewi mendekatinya dengan secangkir teh hangat. "Aku berpikir tentang hari itu di jalan," jawab Budi. "Bagaimana sesuatu yang dimulai dengan begitu banyak rasa sakit bisa berakhir dengan begitu banyak keindahan." Bu Dewi meletakkan tangannya di bahu Budi. Keduanya menatap cahaya kota. "Itulah yang terjadi ketika kita memilih untuk membuat musik. Dari keheningan kita, Nak, kita mengubah dunia satu nada pada satu waktu." Keesokan harinya saat keluarga bersiap untuk kembali ke Indonesia, Budi menerima email dari seorang ibu di desa terpencil di Afrika. Dia menceritakan tentang putrinya yang memiliki cerebral palsy dan bagaimana, setelah bergabung dengan program Melodi Tanpa Batas lokal, anak perempuan itu berbicara untuk pertama kalinya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan nyanyian. "Musikmu memberinya suara," tulis sang ibu. "Kamu tidak akan pernah tahu betapa banyak hidup yang kamu sentuh." Tetapi Budi tahu, setiap kali dia memegang gitarnya, setiap kali dia melihat mata seorang anak bersinar saat menemukan musik di dalam diri mereka, dia ingat anak kesepian di istana besar, anak ketakutan yang ditinggalkan di jalan sepi, dan dia memahami kekuatan transformatif dari sebuah tindakan kebaikan. "Siap untuk pulang?" tanya Pak Joko menggantung tas terakhir di bahu. Budi tersenyum memetik nada terakhir pada gitarnya sebelum memasukkannya ke dalam tas. "Selalu," jawabnya. "Tapi kurasa, dalam banyak hal, kita tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah. Kita membawanya dengan kita dalam musik yang kita mainkan dan cinta yang kita bagikan." Keluarga itu meninggalkan Paris dengan hati penuh harapan untuk masa depan. Melodi Tanpa Batas telah menjadi lebih dari sekadar proyek atau yayasan. Ia telah menjadi gerakan global, simfoni hidup yang akan terus berlanjut lama setelah mereka pergi. Dan di tengah riuhnya kesibukan bandara internasional, di antara kerumunan penumpang yang bergegas, seorang anak laki-laki di kursi roda dengan gitar di pangkuannya memetik melodi lembut yang menarik perhatian orang-orang yang lewat. Untuk sesaat mereka berhenti mendengarkan dan tersenyum, diingatkan bahwa di dunia yang sering terasa terpecah belah, musik tetap menjadi jembatan yang menghubungkan kita semua. Bertahun-tahun kemudian, saat Budi duduk di teras rumah keluarga, Joko yang asli sekarang dikelilingi oleh pusat seni dan musik yang terus berkembang. Dia merenungkan perjalanan yang telah membawanya sejauh ini. Rambutnya kini memiliki sentuhan uban, tetapi jari-jarinya masih lincah di senar gitar yang telah menemaninya sepanjang hidup. Di sebelahnya, Pak Joko dan Bu Dewi kini sepasang lansia yang damai, menikmati senja hidup mereka dikelilingi oleh musik dan tawa dari generasi baru siswa yang belajar menemukan suara mereka. Pusat di kota kecil mereka tetap menjadi jantung dari gerakan global yang terus menginspirasi dan mengubah hidup. "Kamu tahu," kata Budi kepada sepasang anak kembar dengan Down syndrome yang duduk di kakinya untuk pelajaran gitar, "musik tidak datang dari jari-jari kita, ia datang dari hati kita." Anak-anak tersenyum. Mata mereka bersinar dengan pemahaman yang melampaui kata-kata saat mereka mulai
memetik senar melodi yang tercipta membawa kehangatan ke semua yang mendengarkan. Bukti hidup bahwa ketika kita membuka hati kita untuk kemungkinan, dunia membuka dirinya untuk keajaiban. Matahari terbenam di cakrawala, melukis langit dengan warna-warna yang sama indahnya, dengan musik yang mengalir dari teras kecil itu. Dan dalam harmoni nada-nada yang memenuhi udara senja, seseorang mungkin bisa mendengar kisah seorang anak yang ditemukan di jalan sepi dan yang melalui kekuatan musik dan cinta menemukan tidak hanya suaranya, tetapi juga jalan untuk membantu ribuan orang lain menemukan suara mereka sendiri. Melodi tanpa batas terus berkembang, menjangkau sudut-sudut terjauh dunia, tetapi jantungnya tetap sama. Keyakinan sederhana bahwa setiap orang, terlepas dari kemampuan fisik mereka, memiliki lagu untuk dinyanyikan dan cerita untuk dibagikan. Dan berkat seorang anak bernama Budi, dunia kini memiliki telinga untuk mendengarkan.